Bab 281, menuju medan perang Yonko. Ratusan ribu kelopak menyapu medan perang dan tidak meninggalkan apapun kecuali debu dalam perjalanannya. Roja seorang diri membuat semua bajak laut ketakutan dan membunuh banyak dari mereka. Semua bajak laut berusaha melarikan diri dan tidak berani lagi tinggal di pulau ini. Roja tiba di tengah kerajaan Prodence. Matanya bersinar dan kelopak bunga berhenti bergerak. Dia berdiri di sana. Roja mampu melihat Poneglyph. Dia pernah melihatnya sebelumnya ketika dia pergi untuk menghancurkan Big Mom dan tidak penasaran tentang hal itu. Dia membunuh banyak bajak laut namun itu tidak cukup karena masih banyak lagi yang hadir. Butuh waktu berjam-jam untuk memusnahkan mereka semua, dia hanya bisa menghentikan perang dengan menghentikan Yonko. Namun jika dia berdiri di antara keduanya, keduanya akan bergandengan tangan untuk mengalahkannya. Hentikan perkelahiannya. Mengganggu pertarungan adalah hal tabu bagi para Yonko. Beberapa bajak laut yang sudah melarikan diri ke laut berhenti ketika melihat Roja berhenti. Mereka mengira Roja tidak akan berani melawan dua Yonko sekaligus. Akagami no Sans, Hyakuju no Kaido. Roja berhenti sebentar dan mantelnya berkibar sedikit karena angin. Matanya bersinar dengan cahaya terang yang tajam. Seluruh momentum di sekitar tubuhnya tiba-tiba berhenti. Bagaimana kalau melawan dua Yonko? Astaga, Roja diam-diam memasuki mode Shinigami. Pakaiannya berubah menjadi hitam dengan sedikit garis putih saat ia mengulurkan tangannya ke udara dan kelopak bunga tiba-tiba menutupi tubuhnya. Saat berikutnya, Roja tidak lagi tinggal diam, ia melangkah maju menuju medan pertempuran tempat Kaido dan Sans sedang bertarung. Dia sudah pergi. Dia benar-benar melawan dua Yonko. Ini akan menjadi pertarungan besar. Melihat Roja bergerak ke arah dua Yonko pada saat yang sama, banyak pria yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Mereka merasa ngeri. Apakah Roja benar-benar ingin menghentikan dua Yonko sendirian? Gila sekali ini. Meskipun Roja diakui sebagai laksamana terkuat dalam sejarah marinir, ia harus menghadapi dua Yonko pada saat yang sama. Para kru Kaido dan Sans yang sedang bertempur, melihat Roja memasuki pusat medan perang. Mereka berhenti dan tak kuasa menahan diri untuk menatap dingin ke arah Roja. Pedang hantu. Orang ini benar-benar berani datang. Masing-masing dari mereka adalah anggota kru Yonko. Mereka menatap Roja dengan dingin karena ingin segera menyerang dan menggunakan kemampuan mereka untuk mengalahkan Roja secara langsung. Ada banyak kekuatan aneh di lautan, beberapa di antaranya sangat istimewa. Bahkan para Yonko pun akan memperhatikannya. Untuk beberapa saat, pertarungan antara kedua kru berhenti dan perhatian mereka tertuju pada Roja. Segala macam serangan diarahkan pada Roja. Aduh, menghadapi serangan tersebut, Roja tidak mundur. Ia hanya menggunakan Senbon Sakura untuk menghentikan semua serangan agar tidak mengenai tubuhnya sekaligus memperkuatnya menggunakan Busosoku. Semua serangan terhenti. Sambil menghadapi serangan itu, Roja memegang pedangnya di depannya. Segala sesuatu di dunia ini akan berubah menjadi abu. Ledakan. Dalam sekejap, Roja menggunakan Ryujin Jaka dan mengangkat tangannya. Gelombang api tampak seperti awan di bawah cahaya merah terang matahari. Saat api itu padam, semua orang ketakutan. Bahkan para kader bajak laut Bes dan Akagami pun tercengang. Mereka tidak berani melawan dan menghalangi jalan lagi. Puluhan bajak laut binatang yang tidak menghindar tepat waktu terperangkap dalam api, mereka berubah menggunakan buah mereka untuk menahan api. Namun pada akhirnya, mereka tidak dapat bertahan di bawah panasnya api dan dikalahkan. Pedang api milik Laksamana Laut Ghost Sword. Para kader bajak laut binatang buas ini memiliki setidaknya hadiah 300 juta untuk kepala mereka, tetapi mereka dikalahkan begitu saja. Konon katanya api itu sepanas api matahari. Pemimpin dan bajak laut besar yang menyaksikan kejadian ini menggigil ketakutan. Serangan ini saja sudah membuat suhu di pulau itu naik berkali-kali lipat. Roja menggendong Sen Maboroshi yang bermandikan api seolah-olah dia adalah dewa api. Dia melangkah maju dan api memberi jalan baginya untuk bergerak. Semua orang di sekitarnya melihat ini dan menggigil, tidak lagi berusaha menghentikannya. Pada saat ini, bahkan Sans dan Kaido tidak dapat menahan diri untuk berhenti bertarung dan berbalik menatap Roja dengan wajah serius. Sans merasakan panas dan bergumam. Api itu sangat mengerikan. Cuacanya sangat panas. Kaido memandang dengan jijik sambil berkata, tapi api seperti itu terlalu lemah untuk membuatku berkeringat. Benarkah? Roja melangkah selangkah demi selangkah karena dingin terlihat di matanya. Tidak ada kesedihan maupun kegembiraan di matanya setajam pedang saat dia menuju ke arah mereka. Astaga, api yang ganas itu menyapu dan jatuh. Saat memasuki alam Grandmaster Swordsman, api Roja bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kaido mengeluarkan suara keras saat tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh haki. Dia melangkah ke dalam api milik Roja, tetapi tubuhnya tidak menyala karena api itu menyebar ke seluruh tubuhnya begitu menyentuhnya. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu dan sepertinya kau sudah tumbuh besar. Terima pukulan ini untukku. Kaido menunjukkan tatapan tajam saat dia bergerak dengan marah. Tanah di bawah kakinya runtuh saat dia menyerbu ke arah Roja dengan sebuah pukulan. Roja tidak takut padanya, dia memadatkan api di dalam Sen Maboroshi dan saat apinya berubah menjadi merah, dia melambaikannya ke Kaido. Ledakan, pedang dan pukulan itu saling beradu. Raungan dahsyat terdengar dan tanah di bawah kaki Roja runtuh. Api yang mengerikan melahap semua yang ada di jalannya. Bab 282, Kekuatan yang mengerikan. Deru terdengar di antara langit dan bumi. Sosok itu terbang mundur bersama awan jamur, sosok itu menabrak puing-puing dan jatuh cukup jauh. Retakan besar terbuka di tengah jalan. Kaido sama, bajak laut binatang itu tidak dapat menahan rasa takut setelah menyaksikan ini karena hasil dari tabrakan itu adalah kekalahan Kaido. Banyak orang menelan ludah dengan ketakutan yang mendalam tampak di mata mereka.
Di dunia ini, hanya Shirohige yang bisa menghempaskan Kaido. Bahkan Shanks akan memiliki beberapa keuntungan meski tidak menyerang apapun. Hampir mustahil menghempaskan Kaido. Namun sekarang, Roja berhadapan langsung dengan Kaido dan mengirimnya terbang. Meskipun Kaido tidak menerima banyak kerusakan, hal itu tetap saja membuat orang-orang ketakutan. Bertarung dengan Shirohige dan mundur tanpa cedera bukanlah hal yang tidak masuk akal. Dia bisa melemparkan Kaido dalam serangan frontal. Hanya Shirohige yang memiliki kekuatan seperti ini. Tidak, dia mungkin jauh lebih kuat dari Shirohige. Jauh di sana, para pemimpin banyak pasukan dan bajak laut merasa sangat khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berbicara satu sama lain. Suara mereka mengandung ketakutan yang mendalam. Terlepas dari apakah Roja dapat bertarung melawan dua Yonko pada saat yang sama, dia layak disebut laksamana terkuat dalam sejarah marinir. Di sisi lain, Shanks tidak bergerak, dia menyaksikan tabrakan antara keduanya dan saat dia melihat Kaido terpental, sorot matanya berubah. Meskipun waktu dan tempatnya tidak tepat, ada kesempatan. Astaga, saat berikutnya, Shanks memegang pedang di tangannya dan gelombang kekuatan dahsyat milik seorang Grandmaster pendekar muncul di sekelilingnya. Pedang seorang kaisar yang dapat menindas siapapun. Astaga, saat pedang Shanks terjatuh, serangan energi pedang yang besar muncul merobek bumi saat bergerak ke arah Roja sambil menerobos api. Ini sangat dahsyat, bukan hanya dahsyat, bahkan perasaan yang ditimbulkan oleh serangan itu sungguh menakjubkan. Roja melihat ini dan tidak bisa tidak memuji Shanks. Kekuatan seorang pendekar pedang sangat erat kaitannya dengan gayanya. Ia tidak seperti Kyoshiro yang meninggalkan pedang untuk waktu yang lama atau Shiki yang kehilangan kedua kakinya. Meskipun ilmu pedang Rayleigh sama bagusnya dengan Shanks, Shanks sudah tua. Dan yang paling penting adalah Haoshoku milik Shanks adalah yang terkuat di dunia, pedang itu membawa kemauan dari penggunanya. Ding! Roja berdiri di depan serangan itu dan menerimanya. Tanah di bawah kakinya retak saat ia mencoba menetralkan serangan itu. Jika ini setara dengan Shiki dan Koshiro, bahkan menembus apiku akan sulit bagi mereka untuk menahannya sendiri. Akagami no Shanks benar-benar memiliki ilmu pedang dan Haoshoku yang kuat. Setelah menerima serangan pedang ini, Roja bukannya tidak merasa takut, malah, ia merasa sangat gembira. Sebuah luka muncul di samping matanya, darah menetes dan sebelum menyentuh tanah, darah itu menguap. Di dunia ini, dia tak terkalahkan. Hanya dengan melawan dua Yonko pada saat yang sama, dia bisa merasa bersemangat untuk bertarung. Tidak terlalu buruk, ayo. Roja memegang pedangnya dan suasana di sekitarnya berubah. Sebagai seorang pendekar pedang Grandmaster, ia memiliki ilmu pedangnya sendiri. Tekad pedangnya bagaikan pedang yang menyala-nyala. Kemampuan api Sen Maboroshi secara keliru dianggap sebagai tekad pedangnya. Kemudian, saat Roja melanjutkan latihan pedangnya, ia membangkitkan tekad pedangnya dan itu adalah pedang api. Astaga, pedang Roja mengumpulkan api di sekitarnya dan tiba-tiba Roja menggunakan Getsuga Tenso. Serangan pedang itu melaju-maju dan membakar semua yang ada di jalurnya menjadi abu. Tidak bagus. Ketika Shanks melihat serangan pedang itu, hatinya menjadi dingin. Dia jelas merasakan kekuatan serangan ini. Dalam hal kekuatan murni, mungkin lebih tinggi dari Shirohige. Aduh, Shanks tidak ragu-ragu. Dia memegang pedangnya dan melancarkan gerakan. Namun, di bawah benturan kedua serangan itu, serangan Shanks terbakar dan menghilang. Pada serangan pedang emas merah, Roja tetap bertahan dan sedikit melemah. Serangan itu masih mengarah padanya. Shanks melihat ini dan membeku. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Ben Beckman, wakil kapten bajak laut Akagami yang berdiri tidak jauh melepaskan 3 tembakan. Tembakan itu ditutupi oleh Busosoku Haki saat mengenai Bakuretsu Tenso milik Roja. Serangan Roja pertama kali dicegat oleh serangan Shanks dan setelah itu terkena peluru kuat berisi Busosoku milik Ben Beckman. Hebatnya, serangan itu tidak berhenti dan malah memecahkan peluru dan membakarnya sambil terus menuju ke arah Shanks. Shanks tidak ragu-ragu dan bergerak dengan pedangnya untuk menghentikan serangan itu sambil menggunakan Busosoku secara maksimal. Ledakan, serangan Roja menyentuh pedang Shanks dan kemudian patah. Kekuatan serangan pedang ini memang di luar dugaan semua orang. Bahkan Shanks menganggap serangan itu serius dan masih meremehkan kekuatannya. Serangan Roja terkena serangan Sang, disusul oleh peluru Ben Beckman, lalu mencapai Shanks dan hancur. Entah Shanks atau Ben Beckman yang membantunya, keduanya sangat terkejut luar biasa. Apakah serangan Roja benar-benar sekuat itu? Kekuatan serangan itu membuat banyak orang tercengang, namun mereka tak lagi kaget karena setelah Roja menyerang Kaido sudah berdiri dan menyerbu ke arah Roja. Mustahil bagi para Yonko untuk menggabungkan kekuatan. Kaido tidak peduli dengan apa yang dilakukan Roja pada Shanks, dia juga tidak membantunya membela diri, dia langsung menyerang Roja. Kaido cepat, dia tidak memberi Roja kesempatan untuk menggunakan serangan itu lagi. Kaido tidak mengenal rasa takut karena niat bertarung terpancar dari matanya. Obor, ledakan, Roja memegang pedangnya dan menatap Kaido yang berlari ke arahnya. Ia mengarahkan pikirannya ke pedangnya dan api pun membumbung di mana-mana. Kaido terjun ke dalam kobaran api. Meskipun ia mampu melawan, momentum serangannya perlahan-lahan menurun. Roja mengalahkan serangan pedang Shanks dan memukul mundur Kaido. Dengan kekuatannya, Roja menghadapi dua Yonko dan masih bisa menangkis keduanya. Hal ini membuat semua orang yang menonton malu dan lesu. Roja pernah menghancurkan Big Mom dan krunya, lalu ia menghadapi Whitebeard. Namun, tidak ada yang tahu detail pertarungannya dan tidak ada yang tahu seberapa kuat Roja. Baru saja kekuatan Laksamana Laut terkuat disaksikan oleh semua pasukan. Bab 283, hancur. Dia benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Kaido melipat tangannya di dadanya saat dia berhenti bergerak sekitar 10 meter dari Roja sementara tanah di bawah kakinya penuh dengan retakan. Dia menatap Roja dengan serius. Ini pertama kalinya baginya menghadapi Roja dengan serius. Di sisi lain, Sans menyadari kekuatan Roja dan ekspresinya berubah. Serangan semacam ini, pasti sangat melelahkan. Dahi Ben Beckman dipenuhi keringat dingin, tetapi ia masih bisa tetap tenang. Ia mulai menganalisis serangan sebelumnya. Sans menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini melelahkan tapi, sekalipun melelahkan, serangan semacam ini sangat berbahaya. Sans tidak tahu apakah Kaido mampu menahan serangan seperti itu. Ia tahu bahwa jika ia tidak siap saat menerima serangan seperti itu, ia akan terluka parah jika tidak mati. Roja melihat Kaido dan Sans menghentikan serangan mereka, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Poneglyph merah yang masih belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Poneglyph ini adalah akar dari perang ini. Dia menatap batu itu dan ekspresinya menjadi tidak senang. Dia tiba-tiba melepaskan Sen Maboroshi dan membiarkannya jatuh ke tanah. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Kali ini bukan bankai biasa, melainkan pelepasan ganda. Roja menggunakan dua kemampuan sekaligus akan menyebabkan konsumsi Reiatsu yang besar. Namun sebagai gantinya, kekuatan yang akan ia dapatkan sama kuatnya. Ini bisa dikatakan sebagai kondisi terkuat yang dapat dicapai Roja dengan kekuatannya saat ini. Ratusan ribu kelopak bunga bertebaran, masing-masing membawa suasana yang mengerikan di sekitarnya. Kelopak bunga sakura itu seperti bulu burung phoenix yang terbang di sekitar Roja. Apa ini? Merah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merasa gelisah dalam hati mereka, dan pandangan mata mereka pun menjadi semakin waspada. Mereka semua pernah melihat kelopak bunga Roja sebelumnya. Namun, melihat kelopak bunga itu tiba-tiba berubah menjadi merah, mereka merasakan bahaya yang sama sekali berbeda. Jika kelopak sebelumnya terasa seperti pedang tajam yang dapat memotong apapun, maka kelopak merah ini terasa seperti kelopak bunga dari neraka. Setiap kelopaknya seperti gunung berapi yang akan meletus yang membuat orang gemetar ketakutan. Setelah Roja melepaskan 2 kali, dia tidak berhenti. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan kelopak bunga berkumpul dengan cepat. Senbon Sakura Kageyoshi, langkah terakhir, Kaisar Pedang Putih. Ratusan ribu kelopak bunga berubah menjadi sayap merah di belakang Roja. Roja kini tampak seperti burung phoenix yang membentangkan sayapnya. Ini adalah serangan terkuat, dan serangan tersulit untuk dikendalikan. Jurus Pamungkas. Ketika Kaisar Pedang Putih terbentuk, atmosfer yang mengerikan dan menindas muncul darinya. Atmosfer itu menyelimuti seluruh pulau. Bahkan para bajak laut bis dan bajak laut Akagami tidak dapat menahan rasa ngeri dari pedang itu. Benda itu berbahaya. Pupil mata Ben Beckman mengecil saat dia dalam keadaan sangat waspada, meskipun tidak tahu gerakan apa ini, sepertinya sangat sulit bahkan baginya untuk mengendalikannya. Ini sangat tidak stabil. Bahkan tanpa peringatan Ben Beckman, Sang sudah merasakan bahayanya. Ia meningkatkan kewaspadaannya secara ekstrim sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun ia tidak dapat menahan serangan ini, dengan kecepatannya ia dapat menghindarinya. Di sisi lain, Kaido terkejut dengan tekanan yang ditimbulkan oleh gerakan ini. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Roja, tetapi dia bersama semua orang menatap pedang di tangan Roja. Keheningan terjadi di medan perang. Apa yang dia lakukan? Banyak orang merasa ngeri saat menatap Roja, mereka tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan Roja. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, Roja melepaskan Kaisar Pedang Putih. Targetnya bukanlah Kaido atau Sans. Targetnya adalah batu yang dicari oleh semua orang, batu yang bertahan lebih dari 800 tahun. Roja berdiri di tempatnya, Haoshoku-nya dilepaskan secara ekstrim. Jurus ini sulit dikendalikan, mungkin tidak dapat membunuh Kaido, mungkin tidak akan dapat mengenai Sans, tetapi batu yang masih utuh setelah 800 tahun, adalah batu yang tidak bergerak. Dunia tiba-tiba tampak redup, semua cahaya tampak tersedot ke dalam pedang di tangan Roja. Kemudian pedang itu menghantam batu. Baik Sans, Kaido, atau siapapun di sini, tidak seorang pun mengira bahwa Roja akan menyerang Poneglyph. Astaga, ribuan sinar berkumpul bersama dan mengiringi pedang Roja yang menusuk Poneglyph merah. Seluruh batu berubah menjadi lebih merah dan retakan muncul di atasnya dan menyebar kemana-mana. Disusul kemudian, di bawah tatapan kaget dan tak percaya dari banyak orang, batu berusia 800 tahun yang sepanjang sejarah tidak dapat dihancurkan oleh pemerintah dunia itu, hancur. Ini tidak berisik, bahkan, tidak ada suara sama sekali. Namun, dampaknya bagaikan guntur di benak setiap orang. Semua orang linglung karena kepala mereka berdengung. Ini tidak mungkin, bahkan Sans dan Kaido pun melihatnya dengan heran. Batu itu tidak dapat dihancurkan, ini adalah fakta yang diketahui selama 800 tahun. Selain menyimpan rahasia untuk mencapai Raftel, rahasia untuk membuat senjata kuno, dan pengetahuan tentang abad kehampaan, satu-satunya hal lain yang diketahui tentang batu ini, adalah bahwa aku tidak dapat dihancurkan. Bahkan Shirohige di puncaknya akan merasa sulit untuk menghancurkan batu ini. Namun kini batu yang diklaim tidak bisa dihancurkan itu telah hancur. Bab 284, Kaido yang rusak parah. Roja menghantam Poneglyph dan menghancurkannya, tetapi dia tidak membatalkan tekniknya. Saat Poneglyph itu hampir menghilang, dia mengarahkan pedangnya ke arah Sans dan Kaido dan mengayunkannya. Astaga, serangan itu bukan hanya energi pedang. Sebaliknya, kelopak merah menyala bergerak bersamanya. Mereka adalah dua sayap di belakang Roja, mereka terpisah dan masing-masing bergerak menuju satu target. Satu untuk Kaido dan yang lainnya untuk Sans. Tidak bagus. Ketika melihat ini, pikiran Sans bergetar. Dia tidak punya niat untuk menghadapi gerakan ini secara langsung saat dia meningkatkan kecepatannya ke ekstrim.
Astaga, astaga, Sangs adalah salah satu orang tercepat yang pernah dilihat Roja. Seolah-olah dia berteleportasi, dia tiba di tempat yang sangat jauh dan terhindar dari serangan itu. Meskipun tempat yang dituju serangan itu kosong, namun serangan itu berkembang dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, ketika matahari kecil mekar di area itu. Di sisi lain, Kaido sangat waspada dalam hatinya. Jurus itu menghancurkan sebuah poneglyph. Jadi jika dia tidak berhati-hati, dia bisa mati. Jika dia menghadapi serangan semacam ini tanpa membela diri, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Serangan ini adalah serangan terkuat yang pernah dilihatnya sejak ia lahir. Bahkan kekuatan penuh Whitebeard pun kalah. Kau tahu, dia bertarung dengan Shirohige sampai dia koma dan ditangkap oleh krunya, tetapi bahkan saat itu, Shirohige tidak dapat membunuhnya. Ketika dia tidak sadarkan diri, dia tidak dapat melakukan pertahanan apapun, tetapi dia tetap tidak mati. Ambil ini. Kaido tidak ragu-ragu. Ia berteriak dan langsung menggunakan Busosoku secara maksimal dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ia tidak mencoba menghindar, tetapi malah menghadapinya secara langsung. Tak kenal takut terhadap segala serangan, inilah gayanya. Ledakan. Serangan Roja sampai padanya dan meledak. Roja menyerang Kaido dan Sangs pada saat yang sama, itulah sebabnya mereka mencapai Kaido pada saat yang sama saat ia mencapai tempat Sangs sebelumnya. Dua matahari emas kecil terbentuk. Cahaya itu menyilaukan dan hampir mustahil untuk dijelaskan. Serangan ini membuat orang merasa ngeri dan merasa. Kekuatan macam apa ini? Semua orang takut tanpa kecuali. Mereka merasa bahwa jika itu mereka tidak akan mampu bertahan sesaat pun di bawah serangan semacam itu. Poneglyph adalah salah satu dari jenisnya, logam yang digunakan untuk membuatnya dikeraskan hingga tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Oleh karena itu, jumlahnya tidak banyak di dunia. Pada saat ini, meskipun serangan Roja sudah sangat melemah dan tidak sebanding dengan kekuatannya untuk menghancurkan batu itu, namun serangan itu masih sangat kuat. Tidak seorang pun dapat membuka matanya. Cahaya terang itu begitu menyilaukan. Ketika cahaya itu menghilang, dua kawah di pusat kerajaan Prodence muncul. Segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi rasa sakit. Bahkan debu pun tak luput darinya. Sangs menghindari pukulan itu tetapi Kaido tidak dan terkena pukulan keras. Tubuh Kaido penuh dengan bekas luka bakar dan separuh tubuhnya hangus terbakar. Jika dia orang normal, dia pasti sudah lama mati dengan luka seperti ini. Bahkan ketika dia menggunakan Busosokunya hingga batas terakhir kemampuannya, ditambah dengan dagingnya yang kuat, dia tidak dapat keluar tanpa cedera. Batuk. Kaido terbatuk dengan keras, batuknya tidak berdarah karena sudah lama menguap, malah keluar asap hitam dari mulutnya. Para krunya menyaksikan hal itu dengan penuh ketidakpercayaan. Kaido sama, tidak dapat dipercaya. Serangan itu bisa sangat menyakitkan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kaido belum pernah mengalami cedera seperti itu sebelumnya. Bahkan saat menghadapi Shirohige, dia tidak pernah terluka sejauh ini. Kekuatan serangan Roja terbukti. Meskipun Sangs menghindari serangan itu dan tidak dapat menilai sendiri kekuatannya, ketika dia melihat keadaan Kaido, hatinya bergetar. Bahkan jika Kaido tidak menggunakan haki untuk membela diri dan hanya menggunakan dagingnya dan membiarkanku menyerangnya, aku khawatir akan sulit bagiku untuk menimbulkan kerusakan sebesar ini apalagi menggunakan haki. Kekuatannya telah melampaui apa yang dapat ditahan Kaido. Ben Beckman menanggapi cerutunya dengan serius dan berkata, jika Kaido tidak menggunakan haki untuk bertahan melawan serangan itu, kemungkinan besar dia akan mati. Kaido pasti sudah mati. Tidak perlu penjelasan apa-apa lagi, satu kalimat ini saja sudah cukup membuktikan betapa dahsyatnya serangan Roja. Harus diketahui seberapa besar keinginan Yonko dan pemerintah dunia untuk membunuh Kaido, namun mereka hanya bisa berpikir dan gagal total untuk melakukannya. Tubuh Kaido mengeluarkan suara yang mengerikan. Itu adalah suara ototnya yang retak. Di bawah tatapan semua orang, separuh tubuhnya yang terbakar hancur dan jatuh. Setelah itu, kulit yang terbakar juga mengelupas dan memperlihatkan otot dan darahnya. Setelah beberapa saat, otot dan darahnya mulai tumbuh dengan cepat dan akhirnya, ia pulih sepenuhnya. Bahkan ini tidak membunuhnya. Roja menatap Kaido dan matanya berkedip. Batu itu tidak memiliki kekuatan regeneratif tetapi Kaido memilikinya, kemampuan kuat untuk pulih ke kondisi terbaiknya beserta kekuatannya. Namun, dia tidak menyerang Kaido dengan serangan penuh. Itu hanya sisa serangannya, jika itu serangan penuh, Kaido akan mati 90%. Di sisi lain, meskipun Kaido memiliki kemampuan menyeramkan ini, namun sebenarnya hanya dia sendiri yang tahu bahwa pemulihan dari cedera serius seperti itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan vitalitasnya. Jika dia diserang sekali lagi, dia mungkin tidak dapat pulih. Kaido menatap Roja dengan tajam dan menyeringai, ini benar-benar, sedikit menyakitkan. Karakter Kaido selalu lurus. Sangs dan Whitebeard tidak dapat membunuhnya. Oleh karena itu, serangan mereka seperti geli baginya. Dan serangan Roja, di matanya melebihi Whitebeard dan Sangs. Bab 285, Penarikan Akagami. Roja menghancurkan Poneglyph, lalu menyerang Sangs dan Kaido. Sangs mundur dan menghindari serangan itu sementara Kaido menghadapinya secara langsung dan terluka sebagai gantinya. Semua orang yang menonton terdiam. Bas, seorang bajak laut dari kru Akagami menoleh ke arah Sangs, matanya penuh pertanyaan. Ben Beckman yang berada di sebelah Sangs berkata, trik yang dia gunakan sangat kuat. Kemungkinan besar itu telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Tapi saya tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya lagi atau tidak. Sangs terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bertarung. Dia datang untuk menghentikan Kaido dan tidak bertarung dengan Roja. Sekarang setelah batu itu hancur, tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Terlebih lagi, Kaido bukanlah tipe orang yang mau bekerja sama dengan orang lain. Ia juga tidak mau repot-repot melakukannya.
Bahkan ketika ia tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan Roja, tidak ada ide untuk bekerja sama dengan Kaido untuk menghadapinya. Oke, Ben Beckman mengangguk dan menyimpan senjatanya. Seluruh kru Akagami mengumpulkan senjata mereka dan pergi bersama Shanks. Roja memegang pedangnya saat melihat Shanks pergi bersama krunya. Ia menunduk sedikit tetapi tidak menghentikan mereka. Di sisi lain, kru Kaido menyadari hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Kaido, Kaido-sama, Akagami sedang mundur, apakah Anda akan menghentikannya? Kaido menatap Roja dan ketika dia mendengar kata-kata bawahannya, dia sedikit mengalihkan pandangannya lalu menggelengkan kepalanya. Mereka takut, biarkan saja mereka pergi. Kaido yang sekarang tidak takut pada Shanks. Dia melirik Shanks yang mundur dan menatap anak buahnya lagi. Tidak perlu bagimu untuk tinggal di sini, kembalilah. Ya, mendengar perintah itu, mereka semua pun menurut. Karena Akagami tidak akan melanjutkan permainan, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap di sini. Mereka semua adalah pengguna buah Zoan dan mereka tidak mengancam Roja. Di sisi lain, beberapa buah lainnya mungkin menjadi ancaman. Jauh di sana, setelah bajak laut Akagami mundur, kru Kaido juga mundur. Melihat ini, semua pasukan utama mulai mundur satu demi satu. Poneglyph sudah menghilang. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Selain itu, diperkirakan ada beberapa orang yang diam-diam mencetak apa yang tertulis di batu itu. Kaido tidak pergi. Dia masih berdiri di hadapan Roja tanpa rasa takut di wajahnya, tetapi ada sedikit kegembiraan yang tampak di wajahnya. Dulu, dia sendirian melawan marinir dan bisa keluar tanpa kehilangan apapun. Sekarang dia hanya menghadapi satu marinir dan pertempuran itu menarik di matanya. Orang-orang yang tidak ingin terlibat dalam pertempuran akan melarikan diri. Kaido menyeringai, senyumnya menakutkan. Meskipun kekuatan fisiknya berkurang setengah, jika Roja menggunakan serangan yang sama lagi, dia mungkin mati, dia tidak mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Apa yang dia inginkan adalah melawan Roja. Secara kebetulan, Roja juga punya ide yang sama. Meskipun ia mengonsumsi banyak Reiatsu, rasa hausnya untuk bertarung tidak memudar. Pertarungan ini akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan energinya untuk level berikutnya. Membunuh Kaido atau tidak bukanlah hal yang penting. Dalam pertarungan seperti ini, ia akan merasakan kegembiraan dan gairah pertarungan hidup dan mati. Pertarungan seperti ini akan meningkatkan kekuatan dan kemauannya. Kekuatan jiwanya akan meningkat, dan ini adalah hal terpenting bagi Roja. Pertarungan ini mungkin menjadi pertarungan terakhir yang membuat Roja bergairah. Setelah bertarung denganmu beberapa tahun yang lalu, aku tidak memiliki kesempatan lagi. Roja memegang Sen Maboroshi di tangannya dan api berkobar di ujungnya. Mata Roja menyala dengan api merah membara. Jika menengok kembali beberapa tahun lalu, Roja bertarung melawan Kaido beberapa kali dan setiap kali ia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melawannya. Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Astaga, pada saat berikutnya, Roja bergegas menuju Kaido dan mengayunkan pedangnya. Kaido berteriak keras dan menyambut serangannya tanpa rasa takut. Keduanya sangat agresif. Ini adalah pertempuran berdarah. Wah, pertarungan berlanjut. Di laut, sebuah kapal perang melaju dengan kecepatan penuh. Fujitora dan beberapa perwira berdiri di dek sambil memandang jauh. Tiba-tiba di depan kapal perang itu, sebuah kapal bajak laut muncul. Iso sama, itu bajak laut perut 460 juta. Melihat kapal bajak laut yang datang ke arah mereka, petugas itu mengamatinya dan melaporkannya kepada Fujitora. Akan sangat membantu jika mengetahui apa yang sedang terjadi di kerajaan Prudence dan apa yang sedang dilakukan Roja sama. Di dek, Fujitora menarik pedangnya tanpa ragu-ragu dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Keparahan, astaga, udara di sekitarnya berubah dan kekuatan dahsyat meletus. Serangan itu langsung menghantam kapal bajak laut itu. Para perompak bersiap untuk menghancurkan kapal perang itu dengan sekuat tenaga. Namun sebelum mereka bisa melakukannya, serangan Fujitora sudah mengenai mereka. Astaga, di bawah gravitasi Fujitora, para bajak laut di kapal termasuk kapten dipaksa bergerak dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian terdengarlah suara retakan dan kapal pun hancur karena tekanan tersebut. Seluruh permukaan laut hancur dan gelombang besar terbentuk. Kapal perang itu tidak berhenti dan terus maju saat mereka menerobos ombak. Meneguk, menyaksikan kapal hancur dalam sekejap, dan gelombang mengerikan terbentuk karena serangan ini. Semua perwira tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dengan kagum di mata mereka. Fujitora mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan sebuah kapal jatuh ke laut. Di bawah serangan Fujitora, yang selamat dari kapal itu hanya sedikit dan mereka yang memiliki buah iblis dijatuhi hukuman mati. Tidak ada waktu untuk menyelesaikannya secara normal, hanya ada cara ini jika kita ingin cepat sampai di tujuan. Setelah mengatakan hal itu, Fujitora mengayunkan pedangnya dan beberapa korban selamat yang berjuang di laut pun berhasil diselamatkan. Sang marinir melihat hal itu dan segera melangkah maju untuk mengendalikan para korban selamat. Seorang laksamana muda berteriak keras kepada mereka, jujur saja. Apa yang terjadi di Prudence? Apakah pedang hantu ada di sana? Beberapa bajak laut saling memandang dan ketakutan oleh pedang Fujitora. Di bawah teriakan laksamana muda, mereka segera berbicara tentang Roja dan apa yang terjadi di Prudence. Semuanya diceritakan satu per satu. Menyelamatkan Raja Prudence. Menghancurkan Poneglyph. Satu serangan, Kaido dan Shanks mundur. Satu per satu, setiap kata yang diucapkan para perompak menggetarkan para marinir yang mendengarnya. Mereka hanya bisa menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Bahkan Fujitora menatapnya cukup lama lalu tersenyum lebar. Fujitora sangat kuat. Ia juga hampir mencapai puncak. Namun, dibandingkan dengan Roja, masih ada celah yang besar. Ketika dia mendengar bahwa Roja masih melawan Kaido, Fujitora mengirim berita tersebut ke markas dan melanjutkan perjalanannya.
Bab 286, Kemenangan dan Kekalahan. Di kantor tertinggi pemerintahan dunia di Marijois, beberapa dari 5 lelaki tua itu berdiri dan beberapa lainnya duduk sambil membahas masalah yang sedang terjadi saat ini. Pertempuran di Zhou berpindah ke Provence. Perang ini tidak akan berakhir dengan mudah. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan mengalami banyak korban pada akhirnya, yang akan sangat menguntungkan bagi kita. Salah satu dari mereka berkata dengan penuh semangat di matanya. Jika Sans bertemu dengan Shirohige, mereka mungkin agak gugup karena keduanya mungkin mencapai konsensus. Namun dengan Kaido, tidak ada harapan untuk itu terjadi. Semua orang tahu karakter Kaido. Begitu dia gila, dia tidak akan peduli pada apapun dan bahkan akan menghadapi Yonko lainnya sendirian. Di seluruh lautan, ada 2 orang yang berani melakukan itu, satu adalah Roja dan yang lainnya adalah Kaido. Namun medan perang berubah menjadi kerajaan Provence. Saya khawatir setelah pertempuran ini, Provence akan menjadi sejarah. Kita tidak perlu melakukan apapun. Ngomong-ngomong soal Roja, dia seharusnya sudah sampai di Provence sekarang, kan? Ketika nama Roja disebut, wajah beberapa orang menjadi kesal. Pertarungan Sans dan Kaido akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak, yang menguntungkan pemerintah dunia meskipun itu akan membuat mereka kehilangan sebidang tanah di bawah mereka. Kematian warga sipil tak membuat mereka terganggu, lagi pula mereka sudah mengeluarkan banyak perintah sebelumnya untuk memusnahkan seluruh pulau. Ketika Roja ikut campur dalam perkelahian, hal itu membuat mereka sangat tidak puas. Roja sulit dikendalikan hari ini. Dia bisa menghadapi Yonko dan mundur atau bahkan menang. Jika itu kami tidak akan bisa melakukan itu. Garp, Dragon, jika keluarga ini digabungkan, itu akan menjadi ancaman besar bagi kami. Salah satu dari mereka berkata dengan wajah muram. Reputasi Roja saat ini ditambah dengan Garp, jika mereka melakukan sesuatu kepada mereka, mereka tidak akan punya cara untuk menekan mereka. Jika mereka berdua mengeluarkan perintah, maka tidak ada seorang pun dari marinir yang akan mematuhi pemerintah dunia lagi. Ditambah dengan Monkey, The Dragon, situasi ini membuat mereka merasa iri dan cemburu. Darah yang mengalir dalam keluarga ini sungguh mengerikan. Saat ini, Roja memang berguna, tetapi dia terlalu sulit dikendalikan, terlebih lagi para si Cibuke ini. Kalau saja kita punya kesempatan. Mereka saling berpandangan dan dapat melihat ketegasan dalam mata mereka. Untuk saat ini, mempertahankan dominasi dan kekuasaan mereka adalah yang paling penting, jadi mereka membutuhkan seseorang yang dapat mematahkan keseimbangan tersebut. Tapi dengan keberadaan Poneglyph, ancamannya terlalu besar, Roja tidak seberbahaya batu itu, tapi kita tidak bisa menghancurkannya. Ketika Poneglyph disebutkan, wajah mereka terlihat jelek karena kejadian yang terjadi 800 tahun lalu tertulis di batu-batu tersebut. Mereka membiarkan Vegapunk melihatnya dan bahkan dengan kecerdasannya dia tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkannya. Tempat itu menjadi sunyi. Saat itu terdengar ketukan dari pintu. Kelima lelaki tua itu saling berpandangan lalu terdiam. Datang, tuan-tuan, kami baru saja menerima informasi dari marinir. Seorang pejabat berjalan cepat sambil membungkuk ke arah orang-orang tua itu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Melihat ekspresinya, mereka semua memandang ke arahnya. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia sudah sampai di Provence? Mendengar pertanyaan mereka, dahi pejabat itu berkeringat saat dia gemetar saat menjawab, pedang hantu tiba di Provence beberapa jam yang lalu, dia menyelamatkan warga sipil Provence, dan dia menghancurkan Poneglyph. Saat suaranya mereda, ruangan itu berubah menjadi sunyi yang aneh. Apa yang baru saja kamu katakan? Orang-orang tua itu memperlihatkan ekspresi terkejut ketika mereka semua berdiri sambil masih menatap ke arah pejabat itu untuk melihat apakah yang dikatakannya itu bohong atau tidak. Setengah hari kemudian, Fujitora tiba di kapal perang dan menangkap beberapa bajak laut yang masih ada di sana. Ia juga membantu beberapa warga sipil menjauh dari pulau itu. Adapun Roja dan Kaido, dia ingin pergi dan membantu tetapi setelah melihat semangat Roja yang mendidih, dia diam-diam mundur ke tempat aman dan meninggalkan pulau itu bersama penduduk sipil. Setelah setengah hari, pertarungan akhirnya berakhir. Kekuatan fisik Kaido benar-benar mengerikan. Jika dia melawan Sans, maka bertarung selama 10 hari 10 malam tidak akan menjadi masalah. Tetapi di depan Roja, kekuatannya habis sangat cepat. Reiatsu milik Roja juga terkuras dengan cepat. Sebagai pertarungan antara 2 orang terkuat di dunia, pertarungan ini berakhir sangat cepat dan menjadi salah satu pertarungan terpendek yang pernah ada. Sudah lama sekali aku tidak merasakan sakit sebanyak ini. Di tengah reruntuhan, Roja menatap dasar lubang yang dalam, di dalamnya ada Kaido yang kelelahan secara fisik, tidak bisa bergerak lagi karena tubuhnya penuh dengan darah dan wajahnya penuh kebahagiaan. Roja tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat merasakan Reiatsunya saat ini lalu berkata, Kaido, kau benar-benar hebat, dan sangat beruntung, jika saja aku memiliki sedikit kekuatan lagi, kau pasti sudah mati. Reiatsu Roja yang tersisa akan memungkinkannya menggunakan pedangnya, tetapi itu saja tidak akan mampu membunuh Kaido. Bahkan jika ia menggunakan Beisuo Shoku, daging Kaido tidak akan terluka, kekuatannya tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Sepertinya gerakanku untuk menghancurkan batu itu telah menghabiskan terlalu banyak Reiatsu, tapi jika aku tidak melakukannya, Sans tidak akan serta-merta mundur. Roja menatap Kaido dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah pertarungan ini, dia yakin bahwa dia bisa membunuh Kaido sekarang. Dengan kata lain, di dunia ini, selain senjata kuno, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya kecuali semacam kartu truf yang disembunyikan oleh naga langit. Beberapa hari kemudian, berita tentang Roja menghadapi 2 Yonko sendirian dan mengalahkan Kaido dalam pertarungan 1 lawan 1 menyebar melalui laut. Setelah kru Big Mom hancur, Roja yang lama tidak beraksi akhirnya kembali menggemparkan dunia.
Begitu hal ini diketahui, lautan pun jungkir balik. Bab 287, Racun. Kapal perang itu bergerak perlahan di laut dan di dalam kabin tingkat tertinggi, Roja duduk di belakang meja. Setelah beberapa saat, Fujitora datang dan mengatakan sesuatu secara singkat tentang kerajaan Prudence lalu meminta maaf. Saya sangat menyesal atas kegagalan saya dalam menahan Kaido. Setelah Roja mengalahkan Kaido, ia datang untuk membantunya menahannya. Jika Roja bisa mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, ia akan membunuh Kaido. Namun, kecepatan pemulihan Kaido lebih cepat dari yang ia kira. Kaido menembus pulau itu di bawah pengaruh gravitasi Fujitora dan melarikan diri. Tidak masalah, akan ada kesempatan untuk membunuhnya. Roja berkata dengan acuh tak acuh. Baginya, memiliki kekuatan untuk membunuh Kaido adalah hal yang paling penting. Ketika Fujitora mengangguk dan hendak pergi, denden musi berbunyi. Peru. Fujitora menjawab panggilan itu. Omong kosong, apa? Oke, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah menutup telepon, Fujitora menoleh ke arah Roja. Kecelakaan terjadi di pangkalan ilmiah di Pang Hazard. Seluruh pulau kini dipenuhi gas beracun. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini adalah Caesar Clown. Bahaya Pang, badut Caesar. Roja merasa sedikit familiar saat mendengar nama-nama itu. Ia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak lalu mencibir dan berkata, saya khawatir itu bukan kecelakaan. Fujitora mendengar ini dan membuka matanya yang tidak memiliki pupil dan memancarkan perasaan yang sangat suram. Dikatakan bahwa pada perang sebelumnya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjual sejumlah besar senjata beracun yang menyebabkan beberapa pulau hancur total. Kecelakaan ini mungkin merupakan hasil dari keinginannya untuk menciptakan senjata yang lebih kuat. Roja menjawab dengan ringan, Pang Hazard sedang dalam perjalanan, kan? Kalau begitu, ayo kita ke sana. Kalau Caesar masih di sana, masalahnya akan terpecahkan. Meskipun Kaido agak gila, dia tidak akan membunuh warga sipil hanya untuk bersenang-senang. Dia akan melawan bajak laut atau Yonko lainnya. Namun Caesar berbeda. Ia menciptakan berbagai macam senjata beracun yang dapat memusnahkan sebuah negara hanya dalam hitungan detik. Senjata itu tidak kalah kejamnya dengan seruan pemerintah dunia. Roja tidak dapat menoleransi tindakan seperti itu. Dengan kata lain, ini hanyalah senjata pemusnah massal. Seolah-olah dia tidak senang membiarkan beberapa orang selamat. Perilaku semacam ini dikutuk keras oleh Roja. Pang Hazard memang sedang dalam perjalanan. Fujitora bergegas bersama Roja, dia tidak takut dengan gas beracun karena dia dapat dengan mudah menekannya dengan gravitasinya. Kapal perang itu bergerak dengan kecepatan penuh dan segera tiba di Pang Hazard. Ketika mereka pergi ke Zhou, mereka melewati Pang Hazard tetapi mereka tidak berhenti. Seluruh pulau masih ramai beberapa hari yang lalu, tetapi ketika mereka kembali, udaranya penuh dengan racun. Tentu saja kisah pertarungan Akainu dan Aokiji di pulau ini tidak terjadi, jadi pulau ini tidak diselimuti es dan api. Fujitora dan Roja mengerutkan kening saat melihat keadaan pulau ini. Jangan mendekat lagi, berhenti saja di sini. Fujitora memerintahkan untuk menghentikan kapal perang mendekati pulau. Marinir itu menelan ludah dan segera memberi perintah setelah mendengar instruksi itu. Ketika mereka melihat ke pulau itu, tatapan mereka tampak aneh. Gas beracun, ini mengerikan. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Banyak orang saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka adalah marinir elit, mereka tidak takut pada bajak laut yang kuat, tetapi gas beracun berbeda, ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keberanian. Biar aku coba. Orang yang berbicara bukanlah Roja, melainkan Fujitora. Roja tahu bahwa gas beracun dapat meledak saat api digunakan. Jika dia benar-benar menggunakannya di pulau itu, maka seluruh pulau itu mungkin akan rata dengan tanah. Menghancurkan pulau sepenuhnya bukanlah hal yang tidak bisa dilakukan Roja. Dia bahkan bisa melakukannya dengan mudah. Baiklah, semoga berhasil. Roja berkata kepada Fujitora dan Fujitora mengangguk. Ia menghunus pedangnya dan melambaikannya 2 kali. Dek kapal retak di bawah kakinya saat ia terbang menuju Pang Hazard. Keparahan. Aduh, kekuatan gravitasi yang kuat tiba-tiba muncul, rasanya seperti ruang angkasa terdistorsi oleh kekuatan ini. Racun di udara berkumpul di tempat yang sama. Fujitora melangkah ke pulau itu dan mengangkat pedang di tangannya. Tiba-tiba racun di sekitar pulau itu ditarik dan terbang ke langit. Aduh, gas itu membumbung tinggi ke langit dan berkumpul di tempat yang sama saat berubah menjadi air karena gaya gravitasi. Kemudian berubah menjadi bola hitam pekat seukuran kepalan tangan. Racun di seluruh pulau berubah menjadi bola berukuran kecil yang merupakan pemandangan yang benar-benar mengejutkan untuk disaksikan. Marinir itu menatap bola itu dengan waspada. Jika benda itu jatuh menimpa mereka, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, Roja menginjakan kaki di pulau itu. Hati-hati, benda itu terlalu berbahaya. Fujitora serius, menjaga racun dalam keadaan seperti itu memerlukan pengendalian besar atas gravitasi dan kesalahan kecil saja akan mengakibatkan masalah yang sangat besar. Jangan khawatir. Roja menggelengkan kepalanya lalu berkata, lemparkan setinggi mungkin ke langit. Oke, Fujitora mengangguk dan pedang di tangannya bergerak lembut sementara bola-bola itu terus bergerak dan terus naik ke langit. Roja menggerakkan tangannya sambil meraih udara. Bersamaan dengan gerakannya, Sen Maboroshi muncul di tangannya. Semua hal di dunia akan berubah menjadi abu. Setelah melepaskan Shikai, Roja menatap ke langit. Ia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Api merah keemasan melesat seperti anak panah ke arah bola racun. Api dan gumpalan kecil itu terus membesar hingga tak terlihat lagi. Ketinggian ini seharusnya cukup. Roja menggunakan kenbunsokunya untuk melihat posisi bola di langit. Saat ia merasa sudah cukup tinggi, ia menoleh ke arah Fujitora dan berkata,
Menggunakan kekuatannya untuk membuat seluruh pulau mengapung adalah hal yang mudah bagi Fujitora, tetapi memampatkan racun sebanyak itu menjadi bola padat tidak semudah kedengarannya. Sekadar mengangkat sesuatu tidaklah sesulit menekannya dan mengubah wujudnya dari gas menjadi padat bukanlah hal yang mudah. Bagus, aku hampir mencapai batasku. Keringat membasahi dahi Fujitora. Ia tersenyum pada Roja dan memasukkan pedangnya ke sarungnya. Apa yang kamu lakukan sudah luar biasa. Roja menghela napas, dia mengatakannya dengan serius. Gravitasi Fujitora memiliki potensi yang besar dan jika semakin kuat di masa depan, dia mungkin bisa menghadapi Shirohige. Pada saat suara Roja jatuh, di langit yang tak berujung, kendali Fujitora atas racun itu berhenti. Racun itu kembali ke bentuk aslinya tetapi sebelum sempat jatuh ke arah mereka, api yang dikirim Roja melesat dan bertabrakan dengannya. Wah, suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar saat langit tampak runtuh. Bahkan warga sipil di pulau-pulau tetangga melihat cahaya muncul di langit. Cahaya itu tampak seperti bintang yang meledak di langit. Di kerajaan Dressrosa, semua orang bisa mendengar suara bumi pecah dan melihat cahaya menyilaukan di langit. Apa itu? Bab 288. Caesar tidak punya waktu untuk berkemas dan meninggalkan pulau itu karena dia menatap pemandangan di depannya dengan takjub. Sial, apa yang terjadi? Begitu gas beracun menutupi seluruh pulau, suatu kekuatan aneh mulai menariknya menyatu dan mengubahnya menjadi bola kecil. Prosesnya begitu cepat sehingga Caesar tidak sempat merespons sebelum semua gas menghilang. Caesar kebingungan. Ia langsung berbalik untuk pergi tanpa mengambil barang-barangnya. Ia tidak berani keluar melalui pintu depan karena ia merasa takut dengan kekuatan aneh yang baru saja disaksikannya, jadi ia menggunakan jalan rahasia. Dalam sekejap, semua karya agungku lenyap begitu saja. Apakah itu ulah pemerintah dunia? Sial, bagaimana mereka bisa sampai di sini secepat itu? Caesar mengambil berkas-berkas yang telah disiapkannya sebelumnya dan pergi. Begitu sampai di pintu lorong rahasia, dia menyeringai. Saya hampir berhasil. Sayang sekali terjadi kecelakaan. Bakat ilmuwan ini harus dikenal di seluruh dunia. Baik kamu seorang Yonko atau seseorang dari kekuatan lain, kamu harus membeli senjata buatan ilmuwan ini. Curararara. Caesar tertawa terbahak-bahak saat dia membuka pintu lorong rahasia. Saat ia mengambil langkah pertama, sesuatu melintas di depannya. Aduh, sebuah tanda tiba-tiba muncul di dinding di kedua sisi yang membuat Caesar bingung. Apa? Caesar mundur beberapa langkah secara naluri, tubuhnya bisa bereaksi tetapi pikirannya tidak bisa. Tepat pada saat itu, sesuatu berkelebat. Dinding di kedua sisi, serta langit-langit, terbelah dan langit biru muncul di atas kepalanya. Bukan hanya ruangan ini, seluruh pangkalannya juga hancur. Apakah ini lelucon? Caesar menggigil, dahinya berkeringat sementara wajahnya ketakutan. Saat melihat keluar, dia melihat seorang pria memegang pedang dengan satu tangan. Caesar melihat sosoknya dan ketakutan tampak di seluruh wajahnya. Hantu, pedang hantu. Sialan, aku benar-benar lupa tentang dia, tidak heran tanggapan pemerintah dunia datang begitu cepat. Dia kembali ke markas marinir dan hanya lewat begitu saja. Tepat saat Caesar merasa bingung tentang langkah selanjutnya, gravitasi merasuki kepalanya. Dia adalah pengguna logia dan buahnya adalah gas, jadi saat gravitasi merasuki tubuhnya, dia pun ambruk dan berubah menjadi gas tanpa kekuatan untuk bergerak. Fujitora muncul di samping sambil memegang pedangnya. Fujitora. Saat ditekan oleh Fujitora, hatinya dipenuhi keputusasaan. Yang satu adalah Laksamana terkuat dan yang lainnya adalah tokoh setingkat Laksamana. Barisan ini hampir sama kuatnya dengan kru Whitebeard. Setelah mereka menangkap Caesar dengan mudah, mereka kembali ke kapal perang, mereka memborgol Caesar dengan Kairoseki. Pertama mari kita kembali ke markas besar lalu kamu akan mengirim Caesar ke Impel Down. Setelah mereka memasukkan Caesar ke penjara kapal perang, Roja berkata kepada Fujitora. Dalam cerita aslinya, Caesar juga tertangkap tetapi ia melarikan diri secara misterius. Mustahil bagi pengguna buah iblis untuk melarikan diri saat ia bersentuhan dengan Kairoseki. Roja sudah tahu bagaimana Caesar bisa melarikan diri sebelumnya, tetapi karena dia sudah tahu, dia akan meminta Fujitora untuk mengawalnya secara pribadi. Kecuali Yonko datang membantunya, Caesar tidak akan dapat melarikan diri karena diawasi Fujitora. Mengerti, Fujitora mengangguk. Ada banyak bajak laut lain di kapal perang itu, jadi pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kapal perang itu perlahan menjauh dari Pang Hazard sementara pada saat yang sama, orang-orang dari Dressrosa dikirim untuk menyelidiki cahaya terang yang muncul di atas pulau itu. Di Taman Kastil, Riku Doll 3 sedang berjalan-jalan dengan cucu perempuannya Rebecca ketika tiba-tiba mereka menerima berita tentang Pang Hazard. Pang Hazard yang dipenuhi gas beracun. Riku mendengarkan laporan itu dengan kaget. Lalu dia berkata, apakah pemerintah dunia tidak mampu menyelesaikan masalah ini? Gas beracun semacam itu sangat berbahaya karena Dressrosa dan Pang Hazard tidak terlalu jauh satu sama lain. Menurut informasi yang kami terima, sepertinya Pang Hazard tidak lagi mengandung racun, namun, kami tidak begitu jelas tentang detailnya. Penjaga itu tampak berpikir tentang apa yang harus dikatakan dan setelah mengatur kata-katanya, dia berkata, seorang laksamana marinir kembali ke markas besar dari Prudence, jadi dia memecahkan masalah di Pang Hazard. Jadi itulah yang terjadi. Ketika Raja mendengar ini, dia tahu itu adalah pedang hantu, dia menghela nafas dan berkata, tidak perlu menyelidiki lagi. Masalahnya harus diselesaikan dan suara yang kita dengar pasti terdengar ketika dia menyelesaikan masalah itu. Benar-benar, Rebecca di sebelah Riku tidak mempercayai apa yang didengarnya dan wajah kecilnya menunjukkan ekspresi terkejut. Sejak Doflamingo ditangani oleh Roja, perkembangan Dressrosa berbeda dari cerita aslinya. Riku masih menjadi raja dan Rebecca masih memiliki keutamaan sebagai putri. Saya pikir suara keras itu berasal dari bintang yang jatuh.
Rebecca terkejut. Mendengar Riku mengatakan bahwa seseorang melakukannya, dia tidak dapat menggambarkan perasaannya. Mungkin, itulah yang terjadi. Riku menatap Rebecca lalu menatap langit lagi, dia tidak bisa menahan ekspresi kagum saat berkata, kupikir teman lama kita dari Prudence akan mati. Aku tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Jika dia bisa menyelamatkan Prudence, maka tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bab 289, Batas-batas Medan Pedang. Kali ini, perintah Roja menentang pemerintah dunia. Ia bahkan membawa Fujitora bersamanya. Ini sama saja dengan pemberontakan. Banyak yang mengira ini tidak akan baik bagi Roja. Namun, pemerintah dunia tetap bungkam. Kekuatan untuk menghancurkan Poneglyph bukanlah hal yang bisa disepelekan dan itu menguntungkan mereka karena sebelumnya mereka tidak bisa menghancurkannya. Untuk saat ini, tidak seorang pun mengeluh tentang Roja yang menentang perintah pemerintah dunia. Seiring berjalannya waktu, masalah ini berangsur-angsur mereda, tetapi tidak seorang pun melupakan kekuatan Roja untuk menghancurkan batu itu. Setengah tahun kemudian di dalam kantor pusat, Roja duduk diam menghadap laut, ketika tiba-tiba membuka matanya. Jangkauan medan pedang diperluas hingga 20 meter, berdasarkan pertarungan melawan Sangs, batas medan ini seharusnya 30 meter. Roja memegang Sen Maboroshi dan merasakan perubahan kekuatannya. Pendekar pedang terbaik di dunia mampu membelah lautan, dan medan pedangnya akan memungkinkan dia mengendalikan apapun di dalamnya sesuka hatinya. Haki milik Sangs lebih kuat dari milik Roja. Terakhir kali, Roja mengandalkan ilmu pedang, haki, dan Getsuga Tenso untuk menangkis serangan Sangs. Sekarang Roja tidak diragukan lagi lebih kuat dari Sangs, bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan pedang, seperti api dan kemampuan lainnya, dia dapat bertahan dan bahkan mungkin menang. Jangkauan pedang Sangs seharusnya sekitar 25 hingga 30 meter. Mengingat pertarungan sebelumnya dengan Sangs, durasinya hampir sangat pendek dan tidak sepanjang pertarungan dengan Rayleigh dan Koshiro, namun pengalaman yang didapatkan tidak berkurang. Setelah membandingkannya, Roja menyimpulkan bahwa pedang Sangs lebih kuat. Pedangnya lebih tajam. Tajam bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya, tetapi ada ungkapan yang mengatakan, pedang adalah perpanjangan dari hati Anda. 1 dari 10 pendekar pedang dapat menghasilkan ketajaman seperti itu pada pedang mereka. Rayleigh dan Koshiro mungkin memiliki ketajaman seperti itu sebelumnya tetapi tidak menyentuh pedang dalam waktu lama dapat membuatnya menghilang. Inilah kesenjangan di antara mereka. Ilmu pedang Roja terus berkembang, dan dia menemukan bahwa apa yang disebut medan pedang bukanlah benar-benar domain pedang karena terlalu tidak stabil. 10, 20, 30 meter, tidak ada batas nyata untuk pertumbuhannya. Tetapi fluktuasi kekuatannya sendiri membuatnya tidak dapat melampaui 30 meter jauhnya. Apa itu medan pedang? Ini adalah area yang memungkinkan pengguna mengendalikan semua yang ada di dalamnya dan dapat dianggap sebagai domain dalam beberapa hal. Beberapa pendekar pedang Grandmaster menyebutnya domain karena dalam arti tertentu mereka memperolehnya setelah mencapai level tersebut. Saat mencapai 30 meter, pengguna hampir dapat merasakan apa saja mulai dari angin dan rumput, bahkan kibasan rambut dapat dirasakan dengan jelas, tetapi pada akhirnya, itu bukanlah domain yang lengkap. Dikatakan bahwa Kenbunsoku Haki setara dengan melihat hal-hal yang akan terjadi pada kondisi terkuatnya. Jangkauan kemampuan ini luas, tetapi medan pedang terlalu terbatas untuk disebut domain. Oleh karena itu, jika memang benar ada batas 30 meter, maka tidak mungkin itu bisa disebut domain. Mungkin batas Roja tidak akan sampai 30 meter karena ia seorang Shinigami. Roja berkedip sembari bergumam dan senyum terukir di wajahnya. Aku tidak tahu seberapa kuat Mihawk. Lapangan pedangnya setidaknya harus 25 hingga 30 meter, mungkin bahkan 28 hingga 30 meter atau bahkan 30 meter yang stabil. Batas atas adalah 30 meter, tetapi batas bawah juga sangat penting. Meskipun tampak berdekatan, hidup dan mati pendekar pedang dapat ditentukan oleh perbedaan kecil itu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Mihawk dapat mengalahkan Sangs. Haki Sangs lebih kuat dari Roja. Roja tidak dapat membayangkan bahwa Haki Mihawk akan lebih kuat darinya. Setidaknya saat ini, jika menyangkut pemahaman ilmu pedang, tak seorang pun dapat menandingi Roja, dan jika dibandingkan kekuatannya, tak seorang pun dapat mengalahkannya, bahkan Shirohige. Jika Shirohige pada puncaknya dapat mencapai sekitar 100 poin dalam kekuatan bertarung, maka Roja seharusnya memiliki sekitar 110 atau 120. Setelah berpikir sejenak, Roja mendesah dan bar properti muncul di hadapannya. Tahap kelima, Sen Maboroshi sempurna plus 7. Atribut, serangan plus 1400, kekuatan plus 460, kelincahan plus 460, fisik plus 460, semangat plus 460. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Energi, 412/410. Setengah tahun latihan ditambah pertarungan dengan Kaido dan Sangs membuatnya memenuhi syarat untuk mencapai level berikutnya. Faktanya, apa yang disebut latihan itu hanyalah dia menyuntikkan Reiatsu ke Sen Maboroshi untuk memperbaikinya dan membuatnya lebih cocok untuk digunakannya. Namun, Zanpakuto ini berbeda dengan Zanpakuto lainnya. Roja ingin mengetahui asal-usulnya, tetapi tanpa berkomunikasi dengannya, hampir mustahil untuk mengetahuinya. Tahap kelima, Sen Maboroshi sempurna plus 8. Atribut, serangan plus 2800, kekuatan plus 880, kelincahan plus 880, fisik plus 880, semangat plus 880.
Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Bab 290, Duel. Si brengsek es itu, dia benar-benar ingin membunuhku karena marah. Begitu Roja kembali ke rumah, dia mendengar Garp meraung sambil mengepalkan tinjunya. Roja tidak bisa menahan senyum, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Es? Si bocah nakal itu tiba di dunia baru dan langsung menemui Sangs. Mereka benar-benar sedang mengadakan pesta. Garp sudah sangat marah pada Sangs. Dia mempengaruhi Luffy untuk menjadi bajak laut dan sekarang Es pergi menemuinya. Dia ingin menangkap mereka berdua dan menghajar mereka. Roja tersenyum dan berkata, Es sudah ada di dunia baru. Dia sangat cepat. Dia seharusnya pergi ke Sangs karena Luffy. Roja tidak mengatakan apapun tentang hal itu yang membuat suasana hati Garp semakin buruk. Dia mulai menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Rupanya, pendidikan yang diberikannya kepada Luffy gagal total. Baiklah, kau akan mati karena marah jika terus seperti ini. Biarkan saja mereka, selama mereka tidak melakukan kejahatan, tidak ada masalah menjadi bajak laut. Bukankah kau bangga dengan Dragon? Roja tersenyum sambil menuangkan secangkir teh untuk Garp, kemudian dia menuangkan satu untuk dirinya sendiri dan duduk di depannya. Roja tidak pindah dari rumah Garp. Dia hanya memperluas tempat itu lebih jauh. Saat ini tempat ini adalah villa terbesar di dalam markas. Tidak ada yang berani mengeluh karena ada dua legenda yang menginap di tempat ini. Garp adalah pahlawan marinir di era terakhir, legenda yang terkenal. Dan meskipun Roja jauh lebih muda, prestasinya juga tidak sekecil itu. Setidaknya dia melampaui semua mantan Laksamana dan berdiri di puncak dunia. Dia adalah Laksamana terkuat yang muncul dalam 800 tahun terakhir. Batuk. Garp tidak melihat ke arah Roja karena dia hanya bisa terbatuk. Apa bedanya menjadi bajak laut atau marinir? Bukankah dia bangga dengan Dragon? Bisakah kata-kata seperti itu diucapkan dengan santai? Namun, Garp memang bangga dengan Dragon. Jika Roja adalah orang yang menyebarkan bidak, maka Dragon adalah orang yang menyebarkan kebebasan. Sayangnya, dengan posisinya, dia tidak bisa memuji Dragon secara terbuka. Kau harus melakukan sesuatu, orang-orang di pemerintahan dunia mungkin marah padamu. Aku sudah menyuruhmu pergi ke Marie Joyce. Kau sama sekali tidak mendengarkanku. Oh, aku tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Roja mencibir dan berkata, tidak apa-apa, mereka ingin aku menghancurkan Poneglyph. Aku tidak punya waktu untuk mengurus beberapa batu. Hahaha. Mendengar perkataan Roja, Garp tak kuasa menahan tawa dan berkata, kau membuat orang-orang tua itu menunggu dan menjadi marah tanpa bisa berbuat apa-apa padaku membuatku merasa sedikit senang. Saat Garp masih muda, ia merasa sangat tidak nyaman dengan pemerintahan dunia seperti halnya Roja. Ia sering mengabaikan perintah pemerintahan dunia dan terutama perintah dari para bangsawan. Jika Kong dan Semoku tidak begitu terpaku pada perintah pemerintah dunia, orang-orang tua itu tidak akan mampu mengubah kata-kata keadilan menjadi seperti sekarang. Bahkan ketika pemerintah dunia mengeluarkan perintah untuk mendirikan sistem Shichibukai, mereka tidak dapat mengatakan apapun yang menentangnya. Kamu bahagia sekarang. Roja cemberut lalu dengan santai meminum tehnya. Setelah beberapa saat, Garp tersenyum dan mulai memikirkan sesuatu. Perlahan-lahan kekhawatiran muncul di matanya lalu berkata, Hei, si bocah bau es itu, setelah menemukan Sangs, aku takut dia akan pergi ke Shirohige. Kamu masih tidak bisa melupakannya. Meskipun Es adalah anak Roger, Garp memang memperlakukannya seperti cucu. Ia menganggap Es dan Luffy bersama-sama dan mustahil untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Jika kamu khawatir padanya, aku bisa memberinya beberapa pelajaran di dunia baru. Roja berkata dengan santai karena Garp tidak dapat menemukan Es dengan posisinya sebagai pahlawan. Namun Roja sama sekali tidak peduli dengan posisinya. Garp menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, apa yang kau katakan, kau adalah seorang Laksamana, belum lagi ini adalah petualangannya sendiri. Roja menatap Garp dan dia bisa merasakan kepahitan yang dirasakannya. Roger, Garp, dan Whitebeard adalah kenalan lama. Es yang merupakan putra Roger membuatnya sebagai orang tua merasa cemas. Roja dapat memahami perasaan Garp. Namun, Garp bukanlah dirinya, dia tidak tahu bahwa Es akan benar-benar bergabung dengan kru Whitebeard. Jangan khawatir, ngomong-ngomong, aku akan pergi ke dunia baru, tapi bukan untuk Es. Aku akan berduel. Roja meletakkan cangkir teh kembali ke atas meja dan tersenyum. Duel, Garp menatap Roja dengan bingung. Roja tersenyum dan berkata, ya, belumkah kau mendengar tentang pendekar pedang pengembara dengan 720 juta di kepalanya yang dikatakan menantang Mihawk? Oh, Garp tercengang saat mendengar ini. Dia tidak peduli dengan orang baru yang muncul. Pendekar pedang pengembara itu benar-benar orang yang istimewa. Dia bajak laut tetapi tidak persis seperti itu. Dia seperti ksatria tetapi tidak juga. Orang ini penyendiri. Sama seperti Mihawk, dia pergi sendiri ke seluruh dunia sehingga dia memperoleh gelar pendekar pedang pengembara. Adapun dia yang memiliki 720 juta di kepalanya, itu karena dia menghancurkan acara pemerintah dunia dan mengalahkan tim Chop Chop. Karena hal itu, pemerintah dunia menjadi marah. Mereka awalnya ingin merekrutnya ke marinir, dia tidak memiliki hadiah sebelumnya tetapi karena kecelakaan itu, mereka langsung memasang hadiah sebesar 720 juta beli sebagai hadiah. Garp berkata dengan santai, apakah kamu ingin melawan Mihawk?
Roja mengangkat bahu dan berkata, tidak, aku ingin melihat gaya bertarungnya sebelumnya, tetapi aku tidak tertarik untuk melawannya. Roja tidak terlalu peduli dengan pendekar pedang pengembara itu, sedangkan untuk Mihawk, dia selalu ingin melihatnya bertarung tetapi berduel dengannya terlalu berlebihan untuk dirinya yang sekarang. Jika ia menggunakan kemampuan pedang, maka Mihawk pasti akan mati. Bahkan hanya menggunakan Getsuga Tenso, ia memperkirakan bahwa ia lebih kuat darinya. Namun jika ia bertarung hanya dengan haki dan ilmu pedang, ia dapat bertarung tetapi tidak dapat menang. Nama Roja dibandingkan dengan Mihawk, gelarnya sebagai pedang hantu berarti ilmu pedangnya tidak dapat diprediksi dan merupakan yang terkuat. Hal ini membuat Mihawk jatuh dari posisinya sebagai pendekar pedang terkuat yang merupakan hal yang memalukan. Selain itu, gelar Shirohige yang diberikan kepadanya juga membuatnya malu. Oleh karena itu banyak orang mengatakan bahwa Roja adalah laksamana terkuat sepanjang sejarah bukan di dunia, untuk menghindari masalah itu. Karena kamu ingin pergi, pergilah. Garp menyeringai pada Roja dan tertawa. Ia tidak lagi merasa pusing memikirkan masalah es, berbicara dengan Roja membuatnya merasa lega. Meskipun dia selalu bangga dengan prestasi Dragon, orang yang selalu peduli padanya adalah Roja. Bab 291, Mihawk. Di sebuah pulau kecil di dunia baru dengan sedikit penduduk, berbagai pendekar pedang berkumpul di sini. Banyak kapal bajak laut tidak jauh dari pulau itu dan tentu saja, dengan berkumpulnya para bajak laut, konflik pasti akan dimulai. Keluar dari sini, pulau ini milikku. Di tepi pulau, para bajak laut mulai berteriak keras memperlihatkan keganasan mereka sambil memegang senjata. Tetapi sebagian besar dari mereka adalah pendekar pedang, meskipun mereka tidak sekuat itu, tetapi mereka juga bukan orang biasa. Kau boleh mencoba mengusir kami dari sini. Di antara kelompok yang merasa terancam, ada yang memperlihatkan raut wajah sombongnya saat membalas perkataan bajak laut itu. Raja ini memerintahkanmu untuk pergi, untuk apa kau masih tinggal di sini? Bajak laut itu memandang mereka dengan jijik. Kapalnya sudah dalam posisi menyerang dan siap membombardir mereka kapan saja. Melihat ini, wajah sekelompok orang berubah. Tidak ada yang bisa mengabaikan ancaman meriam. Artileri berat, bahkan untuk orang kuat seperti Whitebeard, dapat dihadapi tanpa Busosoku Haki. Namun mereka bukan orang-orang biasa, banyak di antara mereka yang menghunus pedang, siap menghadapi kapal. Pada saat ini, energi pedang biru memancar dari kejauhan. Dalam sekejap, kapal itu terbelah dua dari tengah. Bukan hanya kapalnya, bahkan air di bawah kapal pun terbelah dua yang menyebabkan kapal itu jatuh dan menghantamnya dari kedua sisi. Jangan terlalu berisik, terdengar suara samar dari kejauhan. Seorang pria tengah duduk di atas batu sambil mengenakan pakaian pendekar pedang kuno yang sudah usang. Dialah alasan semua orang berkumpul di sini, dialah tokoh utama acara hari ini. Melihat kekuatan tebasan pedang itu, baik bajak laut maupun pendekar pedang, semuanya menelan ludah karena rasa ngeri dan gentar yang dirasakan. Apakah ini pendekar pedang pengembara? Dia sangat kuat. Banyak orang menyaksikan pemandangan akibat hantaman pedang itu dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Saya tidak tahu apakah Mihawk akan datang atau tidak. Seseorang memandang ke arah laut dengan tenang. Tepat saat suara itu berakhir, seorang pendekar pedang di sampingnya berkata dengan tegas, dia akan melakukannya. Orang lain berkata, Mihawk bukanlah orang yang suka bertarung. Namun, saat seseorang menantangnya, dia pasti akan datang. Tidak ada pendekar pedang yang akan takut menghadapi tantangan. Benarkah begitu? Beberapa orang skeptis tentang hal ini, tetapi sebagian besar dari mereka menunggu pertunjukan dimulai. Adapun para pendekar pedang, mereka yakin bahwa Mihawk akan datang. Di atap sebuah rumah di pulau itu, sosok Roja tiba-tiba muncul. Dia tidak mengenakan seragam marinir tetapi mengenakan pakaian kasual. Mihawk pasti akan datang. Roja yakin akan hal ini. Ia menyaksikan serangan yang dilakukan pendekar pedang pengembara itu dan matanya sedikit berbinar. Kekuatan tebasan pedang bukanlah segalanya bagi seorang pendekar pedang. Orang ini sudah pasti mencapai level Grandmaster. Hal ini membuat Roja agak terkejut karena seorang Grandmaster bukanlah sesuatu yang biasa yang bisa muncul begitu saja. Namun Roja dapat mengatakan bahwa orang ini telah benar-benar melangkah ke alam itu. Ahli pedang agung. Roja mendesah pelan. Jika karakter seperti itu terus tumbuh dan berkembang, dia akan bisa mendapatkan posisi sebagai kapten di bawah salah satu Yonko. Pada saat serangan itu, tekad dapat dirasakan dari pedangnya. Ilmu pedangnya memiliki semangat. Di antara pendekar pedang, selama wilayahnya tidak jauh berbeda, maka tidak akan ada jawaban pasti tentang siapa yang bisa menang sebelum pertarungan yang sebenarnya, seperti mencapai 20 meter di medan pedang, itu tidak berarti bahwa ia bisa mengalahkan siapapun di bawahnya atau kalah dari siapapun di atasnya. Itu hanya berarti bahwa peluangnya lebih besar. Kemenangan dan kekalahan mesti mempertimbangkan aspek lain, seperti kondisi pendekar itu sendiri. Setidaknya, Roja merasa bahwa kondisi pendekar pedang pengembara itu adalah yang terbaik yang bisa dicapainya. Dia memang memiliki kualifikasi untuk menantang Mihawk. Makna pedang orang ini, rasanya seperti bisa mengubah segalanya menjadi debu hanya dengan menyentuhnya. Tapi bukan itu makna yang dia fokuskan. Benar saja, di dunia ini, hampir tidak ada yang mirip satu sama lain. Roja berpikir sambil bergumam dalam hatinya. Tiba-tiba semua pendekar pedang merasakan suatu tekanan di sekujur tubuh mereka yang seketika menghancurkan tekad mereka. Mereka semua berdiri dan melihat ke satu arah. Roja pun berdiri dan matanya menyapu sekeliling tempat itu. Di atas batu, pendekar pedang yang heran itu bangkit ketika pakaian lamanya bergoyang pelan oleh angin. Sebuah perahu kecil datang dari kejauhan dengan hanya satu orang di dalamnya. Pendekar pedang terkuat di dunia, Dracule Mihawk. Dia akhirnya tiba. Jika dia hanya orang lemah, Mihawk tidak akan datang ke sini sendiri.
Namun pendekar pedang pengembara itu sekarang terkenal dan dia memang orang yang memenuhi syarat untuk menantangnya, jadi dia datang. Dia akan menghindari pertarungan yang tidak berguna, tetapi dia tidak akan menghindari tantangan. Gelar pendekar pedang terkuat bukanlah gelar yang dia klaim sendiri, tetapi fakta yang diketahui melalui pertempuran. Sebelum dia tiba, tekanan pedang menimpa semua orang di pulau itu dan angin laut menjadi tajam seiring dengan ombak. Yang lebih mengerikan lagi, semakin dekat dia, semakin jelas wajahnya, ketajaman di wajahnya membuat orang menggigil ketakutan. Hanya sedikit orang yang dapat memandang wajahnya saat ini. Seorang pendekar pedang menatapnya sebentar, lalu dia mulai mengeluarkan cairan. Berbeda dengan pendekar pedang pada umumnya, Mihawk biasanya tidak mengeluarkan tekanan pedang apapun, tetapi ketika ia menginginkannya, semua tekanan yang ia tahan itu akan meledak sekaligus membuat orang-orang yang melihatnya gemetar ketakutan. Pedang milik pendekar pengembara itu terkendali, dia tidak menindas orang lain sedikitpun namun jika berkobar dapat menghancurkan segalanya. Seorang pendekar pedang yang kuat. Mihawk menyadari kepiawaian pedang orang itu dan semakin menajamkan tatapannya. Sudah lama ia tidak bertarung dengan pendekar pedang yang hebat. Hari ini ia datang khusus untuk pendekar pedang pengembara ini dan orang itu tidak mengecewakannya. Tepat saat Mihawk siap untuk sepenuhnya fokus pada pendekar pedang yang berkeliaran, dia tiba-tiba berkedip dan melihat ke bagian belakang pulau dan wajahnya berubah sedikit. Apakah dia juga datang? Bab 292, Kemenangan dan Kekalahan. Pendekar pedang pengembara itu sepenuhnya fokus pada Mihawk. Perubahan kecil di mata Mihawk tidak bisa lepas dari persepsinya. Ketika dia menyadarinya, dia berkedip sedikit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya, namun Mihawk tidak sedang melihat ke arah para pendekar pedang di sini, dia sedang melihat ke tempat yang jauh. Apa yang dia lihat? Pendekar pedang pengembara itu membeku, tetapi dia membuang jauh-jauh pikiran itu. Dia datang untuk bertarung dengan Mihawk dan yang lainnya tidak penting. Perahu Mihawk bersandar di pulau itu. Mihawk tiba-tiba bergerak dan melangkah ke pulau itu. Pendekar pedang pengembara itu turun dari batu dan tiba di depan Mihawk. Mihawk tidak langsung mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia menatap pendekar pedang yang berkeliaran dan berkata, "Apa yang kau perjuangkan?" Mimpi. Pendekar pedang pengembara itu menghunus pedangnya yang merupakan salah satu seri Owasamono. Ia menatap Mihawk tanpa rasa takut. Mihawk menunjukkan ekspresi serius. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat mengeluarkan pedang hitamnya. Dia menghormati karakter seperti itu. Itu bukan sembarang pedang. Itu pedang hitam, Yoru. Banyak pendekar pedang yang mengagumi pedangnya. Pendekar pedang pengembara itu mengawali tata krama setiap duel dengan memperkenalkan dirinya dan nama pedangnya. Pendekar Soros, nama pedangnya Jin. Soros mengungkapkan namanya yang sebelumnya tidak diketahui siapapun. Setidaknya sekarang mereka dapat memanggilnya dengan namanya. Mihawk menaruh pedangnya di depannya dan menjawab dengan suara berat, "Pendekar Dracula Mihawk, nama pedangku Yoru." Setelah saling memperkenalkan diri, keduanya mengambil posisi bertarung dan siap memulai. Dalam pertarungan semacam ini, seharusnya tidak ada gangguan bagi keduanya. Awalnya dalam perang Marineford, Mihawk masih bisa memperhatikan Luffy meskipun ia sedang bertarung dengan Vista. Jelas, itu karena kemampuan berpedang Vista lebih rendah darinya. Namun dalam pertarungan ini ketika level mereka tidak terlalu jauh, gangguan apapun akan menentukan hasil pertarungan ini. Aduh, tiba-tiba keduanya bersinar dan pedang mereka seolah membelah kehampaan dan saling bertabrakan. Mereka berdua tidak menggunakan gerakan aneh, hanya ilmu pedang sederhana. Ding, tabrakan pertama tidak menimbulkan akibat apapun. Aku tampak seperti dua orang biasa yang mengayunkan pedang mereka. Kekuatan pukulan tersebut terpusat pada beberapa kaki di sekitar mereka. Pedang Mihawk diselimuti haki dan bergerak di tangannya dengan fleksibel tanpa masalah meskipun pedangnya sangat besar. Banyak pendekar pedang yang kagum dengan ini. Meskipun mereka bukan Grandmaster, mereka dapat menghargai ilmu pedang Mihawk. Soros tampak sedikit kesulitan setelah beberapa kali bertukar serangan. Namun, ia menyadari masalah dengan ilmu pedang Mihawk, pedangnya terlalu besar dan tidak dapat menandingi kecepatan pedang yang lebih kecil. Soros memanfaatkan ini tanpa ragu. Ia memilih untuk memanfaatkan kecepatannya. Kecepatannya meningkat hingga batas maksimal saat ia mencoba menyerang Mihawk. Mihawk tidak hanya menduduki posisi pendekar pedang terkuat selama beberapa tahun. Ia bertemu banyak pendekar pedang dan semuanya dikalahkan olehnya. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Soros memilih kecepatan, jadi Mihawk juga melakukan hal yang sama. Setiap serangan berhasil diblokir dan pedang di tangan Soros bergetar. Bahkan dengan Busosoku, sulit baginya untuk bertahan dan kecepatannya mulai melambat. Konfrontasi antara keduanya merupakan konfrontasi pedang murni. Tidak banyak yang bisa mengerti apa yang terjadi, setidaknya mereka yang berada di bawah level Grandmaster. Roja melihat kekuatan dan kemampuan berpedang Mihawk yang membuatnya terkesima. Setidaknya dia tidak sehebat Mihawk dalam hal berpedang. Sambil menguasai irama segala sesuatu, ia dapat membuat pedang menjadi lebih ringan, tetapi ia juga berlatih menggunakan beban sehingga kekuatannya sangat stabil. Roja dapat merasakan bahwa medan pedang di sekelilingnya memiliki jangkauan konstan 30 meter. Tidak pernah turun hingga 29 meter sekalipun, yang sungguh luar biasa. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia pada puncaknya. Roja sudah turun dari atap dan berdiri di samping menyaksikan pertarungan bersama orang banyak. Ia hampir terobsesi dengan ilmu pedangnya karena itu berguna baginya. Roja mengagumi Mihawk sementara beberapa pendekar pedang tingkat rendah tidak mengerti apapun saat melihat ini. Karena mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi sama sekali. Pertarungan itu begitu cepat, sehingga pendekar pedang biasa tidak dapat mengikutinya. Apakah kamu mengerti apa yang sedang terjadi? Tidak. Beberapa pendekar pedang muda saling memandang tanpa tahu apa-apa. Mereka menatap Roja dengan curiga karena mereka bisa melihat kekaguman di matanya.
Orang ini mungkin tidak mengerti apa yang terjadi, apakah dia benar-benar tahu. Tepat ketika mereka bertanya-tanya tentang Roja, waktu untuk memutuskan hasilnya akhirnya tiba. Di antara para pendekar pedang, jika salah satu benar-benar ingin menang dan bertarung habis-habisan, duel akan berakhir dengan cepat. Sorors merasa tidak ada gunanya berlama-lama, dia pasti akan kalah, tetapi dia tidak ingin mundur sampai akhir. Dia memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya. Tatapan mata Mihawk penuh dengan rasa hormat kepada pendekar pedang di depannya. Ia menatapnya dengan serius saat ia tengah mempersiapkan serangannya sendiri. Aduh, keduanya melintas dan berpapasan, lalu terhuyung-huyung dan berhenti dengan punggung saling berhadapan. Siapa yang menang? Kelompok pendekar pedang yang melihat ke arah Roja menatap medan perang sambil mempertanyakan hasil pertarungan. Tepat pada saat ini, aduh, luka berdarah muncul di tubuh Soros. Luka itu menyebar dari bahunya hingga ke perutnya, sementara darah berceceran di tanah. Saya kalah. Soros memasukkan pedangnya ke sarungnya tanpa menunjukkan rasa enggan. Sebaliknya, matanya menyimpan beberapa harapan tetapi tanpa penyesalan. Mihawk berbalik dan menatap pendekar pedang itu dengan tatapan yang rumit. Sebenarnya, Soros bisa saja memilih untuk tidak melancarkan serangan terakhir itu, tetapi ia tetap melakukannya. Seorang pendekar pedang kuat yang sudah lama tidak sempat kuhadapi, aku akan mengingatmu. Itu suatu kehormatan besar. Soros menunjukkan senyum puas lalu jatuh ke tanah dan meninggal. Jauh di sana, Roja melihat ini dan mendesah. Ia memuji keterampilan pedang Mihawk dan ketegasan Soros, dan mendesah menentang ketegasan yang sama. Orang ini memiliki gaya yang sama seperti Zoro tetapi akhir ceritanya berbeda. Setelah beberapa saat, Roja meninggalkan kerumunan tanpa keluar. Mihawk tidak dapat melihat Roja ketika dia menaruh kembali pedangnya di punggungnya. Apakah dia sudah pergi? Mihawk mendesah dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia melompat ke atas kapalnya dan pergi. Mihawk menang. Di antara kerumunan, setiap orang memiliki emosi yang berbeda. Bahkan orang sekuat Soros tidak dapat mengalahkan Mihawk. Dia sekali lagi membuktikan kekuatannya. Seseorang mendesah dan berbisik, aku tidak tahu apakah ada pendekar pedang yang lebih kuat dari Mihawk. Hei, jangan katakan ini, apakah kamu sudah lupa tentang Ghost Sword? Seseorang mendengarnya dan tidak dapat menahan diri untuk membalas. Pedang hantu Laksamana. Jika berbicara tentang pedang hantu, orang-orang tidak bisa tidak merasa kagum. Itu adalah eksistensi yang lebih menakutkan daripada Mihawk. Dia berdiri di puncak dunia, bukan hanya pendekar pedang terkuat. Benar, sekarang setelah kupikir-pikir, orang itu tampak sedikit. Pada saat itu, tiba-tiba seseorang berpikir sejenak, kemudian ekspresi terkejut tampak di wajahnya saat ia menoleh ke arah posisi Roja berada namun Roja sudah tidak ada di sana. Dia sudah pergi. Seorang pendekar pedang setengah baya penuh rasa kagum. Roja muncul di sini, tentu saja, sebagian orang mengenalinya, tetapi mereka adalah orang-orang penting sehingga mereka tidak mengatakan apapun. Bukankah dia terlihat seperti bisa melihat pertarungan mereka tadi? Ketika mereka mendengar ini, mata mereka menampakkan ketidakpercayaan. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ya, aku juga pernah melihatnya dari kejauhan sebelumnya, hanya sekilas, tetapi aku tidak punya keberanian untuk mengatakannya sekarang. Dahi lelaki itu dipenuhi keringat dingin, dia jelas-jelas ketakutan. Laksamana Ghost Sword Roja berdiri di samping mereka. Ini benar-benar. Percakapan ini didengar orang lain dan sampai ke telinga semua orang. Pedang hantu. Orang itu ternyata adalah pedang hantu. Ini, semua orang suci. Pendekar muda itu mengira Roja aneh, tetapi sekarang dia tahu alasannya. Wajahnya berubah jelek karena dia merasa tidak percaya. Bab 293, Jinbei vs. Meskipun Roja tidak bertarung dengan kedua pendekar pedang itu, hanya menyaksikan pertarungan itu saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Gaya pedang setiap orang berbeda-beda. Keinginan setiap pendekar pedang berbeda-beda, jadi meniru tidak akan membantu Anda mengembangkan keterampilan dan Anda tidak akan sekuat aslinya. Jika Anda dapat menganalisis gaya para pendekar pedang yang berbeda, menggabungkan mereka dan mengubahnya menjadi gaya Anda sendiri, maka Anda dapat mengalahkan banyak pendekar pedang. Alasan dibalik kekuatan Mihawk adalah karena pertarungannya yang tak terhitung jumlahnya melawan para pendekar pedang. Gaya bertarungnya sendiri disempurnakan melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya yang membawanya ke puncak ilmu pedang. Seharusnya tetap pergi bergabung dengan Shirohige, lupakan saja, aku akan pergi dan melihat-lihat saja. Roja berpikir sejenak dan mengubah tujuannya datang ke dunia baru. Meskipun tidak dapat mengalahkan Whitebeard, sebagian besar krunya tidak akan dapat membunuh Namun karena dia sudah ada di sini, dia harus pergi melihatnya. Ini akan membuat Garp merasa tenang. Di sebuah pulau di dunia baru, terjadi pertarungan sengit. Salah satu dari mereka bahkan lebih terkenal daripada pendekar pedang Soros, yang merupakan Yang satunya lagi adalah salah satu si Chibukai, Jinbei. Setelah meninggalkan tempat Sangs, ia langsung pergi ke tempat Whitebeard. Ia menjelaskan bahwa ia akan menantang Whitebeard. Ia tidak membenci Whitebeard, malah, ia menghormatinya. Diselimuti api tetapi tubuhnya penuh luka. Menaruh tangannya di depannya seolah-olah ia memegang pistol dan tiba-tiba api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya menuju sasarannya. Jinbei di depannya juga dipenuhi bekas luka bakar tetapi dia menghadapi serangan tanpa rasa takut. Uchimizu. Tetesan air terbentuk di jari Jinbei dan ditembakkan ke arah api Serangan dari kedua belah pihak sangat ganas dan mengandung sedikit haki. Banyak tetesan air yang mengenai begitu pula dengan Jinbei saat tembakan api mengenai tubuhnya. Tubuh terbuat dari api, jadi bahkan tanpa haki, air dapat melukainya.
Jepret, jepret. Keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama. Beberapa luka bakar muncul di tubuh Jinbei sementara lebih banyak luka muncul di tubuh Es. Mendaki, Es menggertakkan giginya dan menghantamkan tinjunya ke arah Jinbei. Dalam sekejap, api menyembur dari tinjunya dan melesat ke arah Jinbei. Yarinami, Jinbei meninju udara dan tetesan air besar berubah menjadi tombak dan bergerak menuju api. Air itu bertabrakan dengan api, tetapi tidak langsung menguap saat menangkal api tersebut hingga kedua serangan itu langsung musnah. Dai Enkai, Entei, wajah Es dingin ketika api menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi matahari besar di atas kepalanya. Melihat hal itu, mata Jinbei menyipit saat tubuhnya melangkah beberapa langkah ke dalam laut. Mizugokoro, Kairyu Ipponseoi. Tubuh Jinbei bergerak sedikit dan tiba-tiba air di bawah kakinya berubah menjadi tornado dan bergerak ke arah Es. Es tidak ragu-ragu dan mendorong Entei untuk menyerang Jinbei. Ledakan, serangan itu bertabrakan dan terdengar suara gemuruh yang keras. Bumi hancur dan semua yang berada dalam jangkauan ledakan itu tampak menghilang. Tubuh Es mundur beberapa langkah dan duduk dengan satu lutut dalam keadaan menyedihkan. Di depannya, Jinbei juga terbakar parah sambil terbatuk keras dan berjongkok sambil nyaris tidak menopang tubuhnya. Pertarungan ini telah berlangsung selama 3 hari dan kita belum bisa memastikan siapa yang akan menang pada akhirnya. Kalian berdua akan mati jika terus seperti ini, Kapten Es. Para kru Es berdiri jauh sambil melihat luka-luka Es menumpuk satu demi satu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras ke arahnya. Akan tetapi, baik Es maupun Jinbei tidak mendengarkan sama sekali. Bahkan jika orang tua ini mati, aku tidak akan pernah mengizinkanmu menyentuh Oyaji. Jinbei terkesiap saat dia hampir tidak dapat berdiri. Es pun berdiri, meski dalam kondisi menyedihkan, ia berkata, orang tua, hanya ini yang ingin kau katakan. Ledakan, keduanya kembali bertarung, para kru Es gugup dan khawatir. Beberapa orang menggertakkan gigi karena ingin segera menolong kapten mereka, tetapi dihentikan. Kenapa? Kapten Es adalah, bajak laut yang sedang menyerbu bertanya kepada orang yang menghentikannya. Sang bajak laut ingin menjawab tetapi sebelum ia bisa berkata-kata, sebuah suara terdengar di belakangnya. Karena ini adalah pertarungannya dan jika kau bahkan tidak bisa melewati level ini, maka kau akan menjadi bahan tertawaan saat kau mengatakan ingin menantang Whitebeard. Kalimat ini membuat mereka terdiam, tetapi sesaat kemudian, mereka merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang asing berdiri di sana. Baru saja, orang ini yang berbicara. Tunggu, siapa kamu? Melihat orang aneh di belakangnya, bajak laut itu tiba-tiba terkejut. Wajahnya menunjukkan kengerian saat dia mengepalkan tinjunya. Gerakannya yang berlebihan menarik perhatian awak kapal yang lain sehingga mereka pun berbalik dan ikut melihat orang itu. Ketika mereka melihatnya, mereka semua hampir melompat ketakutan. Kamu, hai, Roja berdiri di sana menyaksikan Es dan Jinbei bertarung, sementara bajak laut di depannya tersandung. Beberapa orang tidak mengenal Roja dan mengungkapkan keraguan mereka kepada bajak laut lainnya. Dia adalah Laksamana, pedang hantu. Mendesis. Beberapa orang menarik napas dingin dalam-dalam dan mundur beberapa langkah karena ketakutan. Ini agak sulit. Roja menunjukkan ekspresi tak berdaya saat dia berkata, bisakah kamu berpura-pura tidak melihatku? Pedang hantu. Para kru Es hampir berteriak dalam hatinya. Kau adalah makhluk paling menakutkan di dunia dan kau ingin kami berpura-pura tidak pernah melihatmu. Bab 294, Roja dan Shirohige. Pedang hantu. Jinbei dan Es memperhatikan Roja tetapi mereka tidak berhenti bertarung. Jinbei adalah salah satu si Cibukai, dia tidak punya alasan untuk bersikap bermusuhan terhadap Roja. Belum lagi hubungan Es dengan Roja, dia agak malu melihat Roja di sini. Awalnya dia ingin menantang Shirohige, tetapi dia malah bertemu Jinbei dan dia pun mengikatnya. Ledakan, air dan api saling terkait dan suara gemuruh meledak terus-menerus yang membuat kru Es gelisah sementara Roja menguap dan tertidur. Es hanya peduli dengan bentuk api. Dia tidak berusaha meningkatkan kualitasnya sama sekali, atau apakah merah-merah Nomi hanya dapat mengubah bentuk dan tidak dapat meningkatkan kualitasnya. Roja menyadari bahwa Es lebih kuat daripada saat ia berada di paruh pertama Grandland tetapi itu belum cukup. Hal terpenting adalah Es mengembangkan jurus seperti Entei, ini hanya meningkatkan bentuk api dan membuatnya lebih besar tetapi suhunya sama. Menurut Roja, suhu merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan. Jika 6000 derajat dapat membuat Roja menjadi yang terkuat di dunia, maka ketika ia melepaskan bangkai, Zankan no Tachi, ia dapat menghancurkan dunia. Roja berpikir lalu menaruh tangannya di dagunya, menurut apa yang aku tahu, merah-merah Nomi seharusnya dapat meningkatkan suhu api juga. Hotarubi milik Es benar-benar mengubah sifat api. Roja menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini. Setiap buah iblis memiliki potensi tak terbatas untuk berkembang lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Masalahnya adalah jalan mana yang Anda ambil untuk mengembangkannya. Setelah memikirkan hal ini, buah iblis tipe ruang angkasa muncul dalam benaknya. Sen Maboroshi menelannya tanpa mengetahui apa yang dilakukan buah itu. Ledakan. Es dan Jinbei penuh dengan luka, mereka masih belum terjatuh malah terengah-engah dan melanjutkan pertarungan. Saat mereka bertarung, sebuah kapal bajak laut besar muncul dari jauh di lautan. Itu adalah Moby Dick milik bajak laut Shirohige. Si jenggot putih datang. Para awak Es merasa ngeri saat melihat kapal besar datang ke arah mereka. Awalnya mereka mengikuti Es untuk menantang Whitebeard tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang si Cibukai. Es kesulitan melawan Jinbei dan sekarang Whitebeard muncul di sini. Es tidak bisa menghadapinya seperti ini, apa yang harus mereka lakukan?
Bos kecil muncul terlebih dahulu, kemudian setelahnya muncul iblis besar. Beberapa bajak laut terkejut oleh Shirohige karena mereka tiba-tiba teringat bahwa sudah ada iblis besar di sini. Mereka menoleh ke arah Roja dengan mata memohon. Kenapa kau menatapku seperti itu? Roja merasa marah sekaligus lucu saat berkata, kalian semua bajak laut dan sekarang kalian ingin aku menyelamatkan kalian dan menghadapi Shirohige. Aku akan memasukkan kalian ke dalam penjara terlebih dahulu. Para kru es menangis. Mereka saling menatap tanpa tahu harus berbuat apa. Di belakang mereka ada pedang hantu, dan di depan mereka ada Shirohige. Bagaimana mereka bisa hidup setelah ini? Roja dan Shirohige, orang terkuat di dunia, mereka benar-benar bertemu keduanya di waktu yang sama, mereka merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata sama sekali. Siapa yang akan mengambil kepalaku? Aku akan memenuhi permintaanmu dan menjadi lawanmu. Ketika Dick Moby tiba, terdengar suara kasar dan keras, lalu seseorang melompat turun dan mendarat di pantai. Saya akan melakukannya sendiri. Petik 2. Suara Shirohige terdengar lagi sementara Marco dan yang lainnya berdiri di geladak dan menonton dengan santai. Mereka percaya pada kekuatan Whitebeard. Fire Fist tidak bisa melakukan apapun padanya. Tetapi saat mereka melihat orang-orang di sekitarnya, wajah mereka berubah dan mata mereka terbelalak karena terkejut. Hantu, pedang hantu. Kejutan semacam ini hampir membuat jantung mereka berhenti berdetak. Marco dan yang lainnya tidak bisa tenang. Bukankah pertarungan ini untuk memberi pelajaran kepada Fire Fist yang tidak tahu apa-apa di dunia ini? Bagaimana mungkin pedang Admiral Ghost ada di sini? Marco dan yang lainnya hampir melompat ketakutan tetapi Roja hanya tetap duduk di sana menonton pertunjukan. Dan tentu saja, Shirohige memperhatikan Roja segera setelah dia mendarat. Matanya berkilat dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Ia kemudian menatap Fire Fist yang terjatuh ke tanah setelah bertarung sekian lama dengan Jinbei. Ia memikirkan sesuatu lalu melangkah maju. Melihat hal itu, kru es menelan ludah, menggertakkan gigi, dan bergegas melindungi es. Gurararara, sungguh sekelompok anak yang baik. Melihat ini, Whitebeard berkedip sebentar lalu tersenyum tulus. Setelah itu, dia membanting tanah. Ledakan, bumi hancur dan kekuatan mengerikan menyapu semua arah. Kru es terbang menjauh tanpa perlawanan apapun. Melihat ini, es menggertakkan giginya dan berusaha berdiri. Tirai api tiba-tiba muncul dan melindungi kru es. Kau ingin melarikan diri. Es tahu bahwa dia tidak bisa melawan Shirohige. Dia terlalu bodoh sebelumnya. Bagaimana dia bisa melawan Shirohige yang memiliki gelar yang sama dengan Roja, gelar yang terkuat. Adegan ini mengharukan dan membuat kru es menangis. Karena tirai api es kebetulan juga menghalangi Roja, ini adalah pedang hantu, monster mengerikan yang setingkat dengan Shirohige. Itu bukan pilihan yang buruk, tapi kau tetap saja anak nakal, kau terlalu mengabaikanku. Roja tidak melirik mereka, dia tidak benar-benar mengira es akan melakukan hal ini untuk membiarkan krunya melarikan diri. Aduh, Roja terlalu malas untuk bergerak, dia hanya mengeluarkan Haoshoku dan membuat kru es pingsan. Shirohige menatap Roja, lalu mengalihkan pandangannya ke es dan berkata, apakah kamu ingin mundur sekarang? Biarkan teman-temanku pergi dan sebagai gantinya, aku tidak akan melarikan diri. Roja tidak tahu bagaimana Roja akan memperlakukan teman-temannya, tetapi lebih baik jatuh ke tangan Roja daripada berada di tangan Whitebeard. Bagaimanapun, Whitebeard adalah bajak laut. Kamu benar-benar anak yang sombong. Kali ini Shirohige sedikit marah dan juga merasa sedikit lucu dengan perilaku es. Wah, dalam sekejap, api es dikalahkan oleh Shirohige. Api anak ini tidak ada bandingannya dengan milik pedang hantu, dia masih terlalu muda. Merasakan kekuatan es, Whitebeard tak kuasa menahan diri untuk bergumam dan melirik ke arah Roja. Namun ia heran karena Roja sudah tidak ada di sana. Shirohige menggelengkan kepalanya karena dia tidak mengerti perilaku Roja. Saat ini, es yang ada di depannya berjuang untuk berdiri. Gurarara, kamu masih bisa berdiri. Bab 295/2 tahun. Melihat semuanya berjalan sesuai cerita aslinya, Roja pergi. Dia datang ke sini hanya untuk melihat ini. Dia terlalu malas untuk melakukan hal lain. Demi Garp, dia menjaga es, tetapi dia bukan pengasuhnya. Es harus menjalani petualangannya sendiri. Setelah Es mengakui Shirohige sebagai ayahnya, maka dia tidak akan melakukan hal buruk apapun selama dia mengikutinya. Setelah kembali ke markas besar, Roja menemui Garp dan menceritakan apa yang terjadi. Selain itu ia melaporkannya kepada Semoku yang hanya bisa tersenyum. Dia tidak bisa mengendalikan Roja. Roja mengabaikan panggilan kelima tetua itu lebih dari puluhan kali. Jika itu orang lain, bahkan jika itu seorang laksamana, mereka akan marah dan mengusirnya. Setelah melakukan semua hal sepele ini, Roja mulai berlatih. 2 tahun berlalu dengan cepat dan selama 2 tahun itu, Roja jarang meninggalkan markas besar. Ia duduk sendirian di tepi tebing yang menghadap ke laut. Sesekali ia mengayunkan pedangnya yang menyebabkan munculnya jurang di laut sebelum kembali normal. Para marinir awalnya terkejut, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi mati rasa. Mereka bahkan berbicara dan tertawa seperti biasa saat menyaksikan kejadian ini. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Roja termasuk Laksamana, dan bahkan Semoku tidak ingin mengganggu latihannya. Beberapa tahun yang lalu, Roja dapat menghadapi Shirohige dan mundur tanpa cedera apapun, tetapi sekarang akankah Roja mampu merebut gelar yang terkuat? Semua hal ini tidak diketahui. Suatu hari, saat Roja sedang duduk di tebing, dia meraih Sen Maboroshi dan melambaikannya. Dia tidak menggunakan Getsuga Tenso dan hampir tidak ada energi pedang sama sekali, tetapi luka mengerikan muncul di laut. Ketika beberapa marinir melihat ini, mereka menarik napas dalam-dalam dan saling memandang sambil merasa kagum. Sepertinya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya, memang begitu.
Orang biasa tidak akan merasakan perubahan, tetapi mereka adalah Laksamana muda. Selama 2 tahun ini, mereka bisa merasakan peningkatan roja. Pada awalnya, mereka bisa sedikit memahami apa yang tengah terjadi, tetapi kemudian, ilmu pedang roja mencapai tingkat yang tak terduga, sehingga mereka tidak lagi mampu memahami apapun saat mereka menonton. Beberapa marinir memandang ini dengan kagum. Dia sudah menjadi yang terkuat, tetapi dia terus menjadi lebih kuat lagi. Mereka tidak tahu seberapa kuat roja lagi. Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini, bahkan Garp dan Sengoku pun tidak bisa. Tapi menjadi lebih kuat dari yang terkuat, apa yang membuatnya demikian? Pertanyaan ini akan menimbulkan sakit kepala bagi mereka yang memikirkannya. Di tepi tebing, roja perlahan menarik pedangnya dan menatap laut samar-samar. 40 meter. Jika orang-orang biasa di dunianya memiliki batasan 30 meter ketika berada di medan pedang, maka roja baru saja menembus batasan tersebut hingga mencapai 40 meter. Bahkan Mihawk hanya bisa mencapai 30 meter, tetapi dia lebih stabil daripada yang lain. Meskipun begitu, roja melampauinya hari ini. Dengan kata lain, roja dapat dikatakan sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Roja memandang Sen Maboroshi dan dengan sebuah ide, bar properti muncul di hadapannya. Tahap kelima, Sen Maboroshi sempurna plus 10. Atribut, serangan plus 3000, kekuatan plus 1000, kelincahan plus 1000, fisik plus 1000, semangat plus 1000. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Energi, 381/440. Dalam 2 tahun ini, Sen Maboroshi mencapai puncak tahap kelima. Hanya langkah terakhir yang tersisa dan ia dapat mencapai tahap ke-6. Roja sudah merasakan Sen Maboroshi semakin kuat seiring peningkatan levelnya. Setelah mencapai tahap ke-6, ia akan bangkit. Dengan level Sen Maboroshi saat ini, kekuatan fisik roja hampir sama dengan Garp dan dalam hal haki dia sudah bisa bersaing dengan Sangs. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, haki, dan ilmu pedang, roja mampu melawan Shirohige di puncak kemampuannya. Apa yang ada di atas puncak? Aku sangat penasaran dengan ini. Roja berdiri dan tersenyum sambil menghadap ke laut. Setelah menghentikan pelatihan, roja pergi ke markas. Sepanjang jalan, para marinir memberi hormat kepada roja. Roja tiba di kantornya. Saat masuk, dia melihat sosok Ain yang baru saja naik jabatan sedang sibuk mengurus dokumen-dokumen. Hubungan Ain dan roja tidak buruk. Ketika Ain melihat roja, dia terkejut lalu menyeringai padanya. Sudah lama aku tidak melihatmu datang ke sini, kukira kau tersesat ke kantor. Lagi pula, Ain bersama roja di kelompok yang sama. Dia sering membantu roja bahkan setelah lulus dan masih berhubungan dengannya beberapa kali. Dia tidak merasa gugup di dekat roja dan kadang-kadang bisa bercanda. Benarkah? Baru sebulan. Roja mengangkat bahu sambil berjalan menuju Ain. Ain berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada roja seraya berkata, baru sebulan. Bahkan Laksamana lainnya tidak melakukan ini. Saya tidak seperti mereka. Roja cemberut dan mengambil dokumen itu dari meja. Setelah melihatnya sekilas, dia mengambil dokumen lain. Melihat roja menatap dokumen-dokumen itu dengan liar, Ain tertegun seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dia menatap roja untuk waktu yang lama. Apa itu? Roja merasa aneh menerima tatapan itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ain berdiri tegak dan menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak ada, aku hanya merasa matahari terbit dari barat hari ini. Engah, mendengar perkataan Ain, roja tak kuasa menahan tawa, apa perlu dibesar-besarkan begitu? Aku hanya bosan dan ingin melihat dokumen-dokumen itu. Saat dia mengatakan ini, roja melirik berkas lain dan mengambilnya. Morgan, seorang kapten di cabang ke-153, dilucuti pangkatnya karena penyalahgunaan jabatannya. Melihat ini roja sedikit familiar dan langsung teringat pada Morgan, dialah yang dikalahkan oleh Luffy dan Zoro. Ini menarik, ini berarti Luffy sudah berangkat ke laut. Bab 296, Restoran Laut. Di restoran laut Barati di East Blue yang merupakan restoran terkenal bagi semua orang, bahkan bajak laut pun makan di sini. Namun, beberapa hari terakhir, restoran itu menjadi kacau. Di satu sisi, seorang pelayan melarikan diri dan di sisi lain seorang pelayan yang tidak berdaya datang. Monyet, jangan makan makanan tamu. Aku baru saja makan sesuap sup ayam. Beberapa koki menggertakkan gigi sambil melihat Luffy yang memakai topi jerami sedang memakan kaki ayam. Sama seperti cerita aslinya, Luffy datang ke restoran laut ini untuk mencari koki beberapa hari yang lalu. Namun, mereka bertemu dengan kapal marinir yang mulai menembaki mereka. Luffy secara tidak sengaja mengarahkan peluru meriam ke restoran laut yang membuat dapur berlubang, sehingga Luffy terpaksa bekerja sebagai pelayan. Namun dibandingkan dengan Luffy yang tidak berdaya, para chef di sini bahkan lebih tidak berdaya dan tidak sabar untuk mengusir Luffy. Menjadikan Luffy seorang pelayan adalah kesalahan besar karena dia akan memakan segalanya. Hei, kalian, aku kelaparan di sini. Sanji baru saja menghabiskan hidangan untuk 5 orang tetapi Luffy menghabiskan semuanya. Sendawa, Luffy menepuk perutnya yang sudah kenyang dan berkata sambil tersenyum, aku sudah kenyang, Gotso sama Desita. Itu bukan untukmu. Semua koki berkata serempak. Pada saat yang sama, suara-suara tidak sabar terdengar dari luar dapur. Hei, apa yang terjadi dengan restorannya? Mengapa makanannya belum datang? Ya,
Kami sudah menunggu selama 1 jam sekarang. Banyak tamu yang tidak sabar dan kesal karena menunggu, yang membuat para koki terlihat canggung. Sanji tidak punya pilihan lain selain membuat beberapa hidangan secepat yang dia bisa, tetapi sekali lagi Luffy mengambilnya. Hai, aku akan mengantarkan makanannya. Luffy tersenyum dan berkata, lalu mengambil beberapa piring dan berjalan keluar dari dapur. Sanji dan semua koki sedang sakit kepala. Meskipun Luffy mengatakan sudah kenyang, sebenarnya dia tidak kenyang sama sekali. Sambil berjalan mengantarkan makanan, dia mulai makan dari piring. Ketika dia tiba di meja, semuanya sudah setengah dimakan. Aku heran kenapa makanannya lama sekali datangnya, tapi sepertinya kamu sudah memakannya. Di meja, Roja berpakaian santai sambil duduk santai menunggu makanan dan berkata sambil tersenyum. Ketika Luffy melihat Roja, dia sedikit khawatir dan berhenti makan. Dia menatap Roja dengan mata lebar penuh kekhawatiran. Kenapa kamu di sini? Oh, kamu tidak menyapaku dan bahkan tidak memanggilku paman. Roja mengepalkan tangannya dan memukul kepala Luffy. Luffy menjerit dan mundur beberapa langkah sementara benjolan besar muncul di kepalanya. Dalam 2 hari terakhir, Luffy dipukul oleh tamu dan koki restoran. Banyak orang menyaksikannya tetapi Luffy terbuat dari karet dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tetapi sekarang, tinju yang tidak sekuat itu malah membuatnya menjerit kesakitan. Sakit, sama seperti kepalan tangan kakek. Luffy melempar piring-piring itu dan memegang kepalanya sementara air mata tampak muncul di sudut matanya. Roja bergerak dan menangkap piring yang dilempar Luffy, lalu menaruhnya di atas meja. Sanji dan yang lainnya mendengar keributan di luar dan tak kuasa menahan rasa sakit kepala yang kambuh. Mereka tahu bahwa Luffy telah membuat masalah sekali lagi. Sanji keluar dan garis-garis hitam muncul di kepalanya begitu ia melihat hidangan di atas meja. Saya sangat menyesal, mohon tunggu sebentar dan saya akan memberikan Anda sepiring lagi. Saat dia mengatakan ini, dia siap untuk mengambil kembali piringnya. Dia melihat ke arah Roja dan sedikit bingung, orang ini sepertinya agak familiar. Saat dia memikirkannya sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah restoran dan dia bisa melihat berbagai macam orang setiap hari. Wajar saja jika melihat seseorang yang dikenalnya. Oke, Roja menjawab dengan santai setelah melihat ke arah Sanji, lalu tatapannya beralih kembali ke Luffy sambil berkata, anakmu benar-benar menjanjikan. Bekerja di sini bisa menyelamatkan sedikit harga diriku dan kakekmu. Saya tidak bisa menahannya. Luffy menunjukkan ekspresi yang sangat tidak berdaya dan berkata, aku tidak sengaja melukai seseorang di sini. Baiklah, kita akan melakukannya perlahan. Roja mendengus dan kembali ke tempat duduknya. Melihat hal itu, Sanji yang sedang mengumpulkan piring-piring dan bersiap untuk memasak ulang pesanan Roja, mendengar mereka berbicara dan berkata dengan terkejut, apakah kalian mengenalnya? Roja memutar matanya dan berkata, aku tidak tahu, aku tidak kenal anak sebodoh itu. Sanji menahan diri untuk tidak meludah dan berteriak keras kepada Roja karena dia tampak akan menjadi gila, tolong bawa dia pergi bersamamu. Dia adalah bencana bagi restoran kita. Kamu tidak berjanji untuk menjadi kokiku. Luffy datang dengan wajah imut dan menatap Sanji. Sanji melotot ke arah Luffy, mana mungkin aku akan melakukannya. Melihat Luffy dan Sanji bertengkar lagi, beberapa orang datang dari luar restoran, mereka adalah Zoro, Nami, dan Usopp. Ini dimulai lagi. Benarkah sekarang? Sekilas Zoro merasa tak nyaman, sejak beberapa hari lalu ia merasa seperti punya kapten palsu. Usopp tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Luffy, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Sepasang mata Nami bergerak ke sana kemari. Hari-hari ini dia bertanya-tanya bagaimana cara menghasilkan uang dengan bergabung dengan bajak laut. Setelah Zoro masuk, Roja menatapnya dengan penuh minat. Dibandingkan beberapa tahun lalu, Zoro tampak telah tumbuh secara signifikan. Pada saat ini, Zoro akhirnya menyadari Roja yang sedang duduk di sana, matanya menjadi serius dan ekspresinya berubah. Itu kamu. Zoro menatap Roja dengan serius sementara ada sedikit getaran dalam nada suaranya. Dia jelas tidak menyangka bisa bertemu Roja lagi. Pertemuannya dengan Roja membuatnya sadar bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Tindakan Zoro menarik perhatian Luffy yang membuat Luffy menunjukkan ekspresi terkejut saat dia bertanya, Zoro, apakah kamu mengenalnya? Baiklah, itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Zoro menoleh ke arah Luffy sambil bertanya dengan serius, apakah kau mengenalnya? Percakapan ini membuat Usopp dan Nami sedikit bingung saat mereka menatap Roja dengan aneh dan berkata, Zoro, Luffy, siapa dia? Pria yang sangat kuat. Tangan Zoro menekan pedang itu seraya berkata. Di sisi lain, Luffy berkata dengan lucu, dia adalah pamanku. Pamanmu, Zoro, Usopp, dan Nami menatap Luffy dengan mata terbuka lebar. Semua orang tidak percaya ini, terutama Zoro. Sungguh tidak dapat dipercaya, dari sudut pandang manapun, dari temperamen atau penampilan, mereka tidak sama. Bab 297, Kapten Krieg. Zoro merasa malu karena dia ingin bersaing dengan Roja lagi, sedangkan Roja adalah kakak kaptennya. Roja tersenyum dan mengabaikan Luffy. Sebaliknya, dia menatap Zoro dan berkata dengan santai, sudah bertahun-tahun berlalu, sepertinya kau sudah banyak berkembang. Tepat saat Zoro menaruh tangannya di pedangnya dan mencoba menantang Roja, tekanan pedang muncul. Hal itu tidak terlihat oleh orang biasa tapi Roja berada di puncak dunia saat ini, dia sangat jelas mengetahui level apa yang dimiliki Zoro. Zoro sudah memahami ritme segala sesuatu, dia lebih kuat dari aslinya saat mencapai tempat ini. Kekuatannya hampir sama seperti setelah dia bertarung di Alabasta. Ketika mendengar Roja, Zoro tetap diam dan tidak berbicara. Pada saat ini, Luffy tiba-tiba menatap Zoro dengan aneh dan berkata, bagaimana kau mengenalnya?
Jangan sebutkan itu. Zoro menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju meja. Pada saat ini, Usopp menatap Roja dengan rasa ingin tahu dan bertanya kepada Luffy, Luffy, apa pekerjaan pamanmu? Bahkan Usopp dapat merasakan sesuatu dari Roja, tidak mudah untuk menyinggung perasaannya, dia memiliki temperamen seperti bangsawan, tidak mungkin orang biasa dapat memilikinya. Nami juga terkejut saat melihat mereka berdua. Ah, dia seorang marinir. Luffy berkata dengan wajah imut. Apa? Baik Nami maupun Usopp berseru bersamaan sambil menatap Roja dengan aneh. Lelucon macam apa ini? Luffy adalah bajak laut dan pamannya menjadi marinir. Ketika Roja melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan dingin, para bajak laut topi jerami, meskipun tidak ada hadiah untuk kepala kalian, aku akan menangkap kalian lebih awal sehingga kalian tidak akan menimbulkan masalah nanti. Apa? Usopp terkejut dan langsung menatap Luffy dan berkata, Luffy, apa yang terjadi di sini? Di sisi lain, Nami penuh dengan rasa dingin dan manis saat dia tersenyum, aku sebenarnya tidak mengenal mereka. Kamu adalah navigatorku. Luffy menatap Nami dengan polos. Ledakan, Nami menghantamkan tinjunya ke kepala Luffy dan berkata, diam. Hai, ketika Roja melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini hanya untuk makan. Sekalipun Luffy bukan keponakannya, Roja tidak punya alasan untuk benar-benar menangkap mereka. Lagi pula, mereka adalah sekelompok orang yang menyelamatkan setiap pulau yang mereka kunjungi sambil bermain bajak laut. Di mata Roja, Luffy hanyalah anak bodoh yang suka membuat masalah. Hei, Luffy, kau tidak menyebutkan kalau ada seseorang di keluargamu yang menjadi marinir. Usopp menghela napas lega dan bertanya pada Luffy. Luffy menatap Usopp dan berkata, yah, kakekku juga seorang marinir tapi aku paling membenci marinir, aduh. Luffy belum selesai bicara dan sebuah tinju menghantam kepalanya. Roja melirik Luffy, meskipun dia tidak peduli dengan identitasnya sebagai marinir, Luffy mengatakan dia membenci mereka di depannya dan tidak menempatkannya di matanya. Luffy terbanting ke kepala tetapi suasana tampak membaik. Saat ini, Sanji mengambil 2 piring dari dapur dan menaruhnya di depan Roja. Usopp yang tertegun bereaksi dan berkata kepada Luffy, tunggu, apa pekerjaan anggota keluargamu yang lain? Luffy memegang kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tepat pada saat itu, suara pecahan kaca terdengar dan restoran menjadi sunyi. Usopp, Nami, dan yang lainnya melihat sekeliling dan melihat seorang tamu duduk di dekat jendela sambil berdiri dengan kaki gemetar seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Itu kapal bajak laut Kapten Krieg. Seseorang berteriak dan seluruh restoran menjadi kacau. Banyak orang panik dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di bagian laut ini, tidak banyak yang pernah mendengar tentang Yonko atau Shichibukai. Di mata mereka, bajak laut yang paling mengerikan di sini adalah Krieg. Dia memiliki 5.000 orang di awaknya dan hampir 50 kapal yang sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang sama dengan pangkalan marinir di Timur Biru. Bagaimana bisa bajak laut Krieg datang ke sini? Apakah ini untuk membalaskan dendam kepada orang itu? Para tamu dan koki semuanya panik. Usopp juga terkejut dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, bajak laut Krieg. Luffy, ayo kita kabur dari sini. Namun, Luffy tampak tidak terjadi apa-apa saat ia terus makan. Ia hanya berseru tentang betapa besarnya kapal itu. Zoro di sebelahnya juga sangat tenang sementara Roja makan perlahan tanpa mengangkat kepalanya. Keributan di luar menyebabkan Chef, pemilik restoran, keluar. Saat kapal semakin dekat, keadaannya terlihat. Sepertinya badai menyerangnya karena tampak hancur di mana-mana. Sebuah kapal besar rusak parah yang hampir mustahil diatasi oleh tenaga manusia. Kemungkinan besar mereka mengalami bencana alam. Sanji mengambil sebatang rokok dan memandang kapal yang datang ke arah mereka. Ketika kapal tiba, 2 sosok muncul di pintu restoran. Satu adalah Jin yang makan di sana beberapa hari yang lalu dan satu lagi adalah Kapten Krieg yang sangat lemah sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Maaf, bisakah kau memberiku makanan dan air? Aku punya uang, berapa banyak yang kau ingin aku berikan padamu, kata Krieg dalam keadaan lemah. Melihat Krieg begitu lemah, seorang koki dari restoran itu merasa lucu dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, lucu sekali, apakah ini kapten yang terkenal itu, Krieg? Si gendut itu menatap Roja dan sepertinya mendengar bahwa Roja adalah seorang marinir, jadi dia berkata, sepertinya kau seorang marinir, cepatlah dan tangkap dia. Ini kesempatan langka. Bab 298, mati. Jangan ganggu aku saat aku sedang makan. Roja yang sedang makan dan bahkan tidak mengangkat kepalanya, akhirnya mendongak ke arah si gendut dan berkata. Jika dia ingat dengan benar, orang ini dulunya adalah seorang bajak laut. Singkatnya, kecuali para tamu, semua orang adalah bajak laut. Roja memperlakukan orang-orangnya sendiri dan bajak laut lainnya dengan sikap yang berbeda. Perbedaan sikap itu membuat Patty menegang di tempatnya dan agak takut. Ia merasa Roja agak menakutkan dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Patty menelan ludah dan menahan rasa takutnya. Ia menatap Krieg dan berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang dan mengirimmu ke marinir. Saat Patty hendak menyerang, ia ditendang oleh Sanji. Sanji mengambil sepiring nasi dan menaruhnya di depan Krieg. Hei, Sanji mendapatkan kembali plat itu, apa kau tidak tahu siapa dia? Dia adalah Kapten Krieg yang terkenal itu. Orang ini tidak punya kehormatan, dia bergabung dengan marinir, membunuh seorang sersan dan menaiki kapalnya untuk menjadi marinir, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika Anda menyelamatkan hidupnya. Sanji mendengarkan ini dan sedikit terganggu. Saat Krieg menghabiskan hidangannya, dia berdiri dan menghantamkan sikunya ke arah Sanji hingga membuatnya terpental.
Orang-orang yang melihat merasa takjub. Kriek menunjukkan wajah yang arogan dan dingin, sama sekali berbeda dari dirinya sebelumnya. Dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sini dan berkata, restoran yang bagus, kapal ini, aku menginginkannya. Lihat, ini Kriek, dia ingin mengambil alih kapal kita sekarang. Para koki itu berkeringat dingin. Para tamu berlarian ketakutan saat Don Kriek yang terkenal kejam itu hendak merebut restoran itu. Hei Luffy, ayo pergi sekarang. Usopp tampak ketakutan. Melihat Luffy tidak bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Roja dan berkata, itu, kau seorang marinir, kan? Kau tidak akan menangkapnya. Laut, perkataan Usopp didengar oleh Kriek yang menatap dingin dan berkata, ada marinir di sini. Tatapan mata Kriek tertuju pada Roja, niat membunuhnya tampak jelas di matanya dan pada saat yang sama, semua orang di sini menatap Roja pada saat yang sama. Suasana tiba-tiba berubah serius. Namun saat ini, Zeff yang sedari tadi bersikap tenang, menatap ke arah Roja dan tiba-tiba pupil matanya mengecil saat ia menatap Roja dengan aneh. Tunggu, marinir, orang ini, dia tampaknya. Bahkan saat Kriek datang ke sini, Zeff tetap tenang. Dia adalah orang yang pergi ke Greenland dan pengalamannya tidak seburuk Kriek yang hampir terbunuh oleh Mihawk. Jadi menghadapi Kriek dia sangat tenang. Namun saat melihat Roja, dia tidak bisa tenang lagi dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Tidak ada yang menyadari perubahan ini. Kriek bahkan tidak peduli saat dia menatap dingin ke arah Roja hanya untuk mendapati Roja mengabaikannya sama sekali yang membuatnya marah. Marinir sialan, aku akan membunuhmu. Satu orang benar-benar menghancurkan seluruh armadanya. Kriek merasa dirugikan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, tetapi amarah yang terpendam itu meledak ketika Roja mengabaikannya. Aduh, beberapa suara mekanis terdengar begitu Kriek membuka mantelnya, 10 laras senjata muncul dan menunjuk ke arah Roja. Melihat hal itu, kecuali Roja dan Luffy serta orang-orang di samping Usopp, semua yang lain berteriak dan lari ke kejauhan. Awalnya mereka berharap Paman Luffy bisa membunuh orang ini tetapi sekarang tampaknya senjata orang ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Di sisi lain, Nami melihat ini dan sedikit kecewa dan tidak bisa menahan diri untuk mundur ke samping. Hanya Luffy, Zoro, dan Roja yang tetap tenang. Zoro, Luffy, tolong mundur. Usopp tidak dapat menahan diri untuk berteriak pada Luffy dan Zoro, keduanya tidak bergerak sama sekali. Luffy dan Zoro saling memandang dan memutuskan untuk menghadapi Kriek. Namun, sesaat kemudian, Roja selesai makan dan mengangkat kepalanya. Benar-benar mengganggu makanku. Orang ini benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat. Roja awalnya ingin menyerahkannya pada Zoro dan Luffy, tetapi dia harus menargetkannya di antara semua orang di sini, dia hanya sebegitu sialnya. Brengsek, ketika Kriek melihat Roja masih mengabaikannya, dia akhirnya menjadi gila karena marah dan menembak Roja. Ledakan, 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 puluhan peluru berterbangan ke arah Roja dan asap memenuhi senjatanya. Melihat hal ini, Usopp dan para koki tidak dapat menahan diri untuk menutup mata. Mereka tidak tega melihat Roja terkena begitu banyak peluru. Namun menghadapi peluru itu, Roja bahkan tidak berdiri. Dia memegang sapu tangan dengan satu tangan untuk menyeka mulutnya sementara tangan yang lain meraih pisau di atas meja dan menyayat kekosongan itu. Aduh, kekuatan aneh memaksa peluru berhenti di udara. Melihat kejadian tersebut warga pun kaget dan seperti bermimpi karena melihat peluru yang tiba-tiba berhenti lalu berjatuhan satu persatu ke tanah. Ini, apa yang baru saja terjadi? Apa yang dia lakukan? Selain pupil Zoro yang mengecil, hampir semua orang merasa heran. Bahkan Nami pun menatapnya dengan aneh. Luffy yang bersiap membantu Roja membuka mulutnya. Sugoi, ini tidak mungkin. Kriek melihat ini dan tidak mempercayai matanya saat dia berkata, pelurumu sebenarnya. Kriek menggertakkan giginya dan terus menembaki Roja. Roja akhirnya menatap Kriek dengan ekspresi seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Bergabung dengan marinir, membunuh seorang sersan dan mencuri kapal perangnya. Eksekusi di tempat, Roja memegang pisau di tangannya dan melambaikannya ke arah Kriek. Aduh, udara terasa seperti permukaan air ketika riak-riak tiba-tiba menyebar ke arah peluru Kriek yang mengarahkannya ke udara. Riak-riak itu terus menyebar ke arah Kriek yang membuatnya langsung berhenti bergerak dengan mata penuh kengerian. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat baju besinya yang sekarang sudah jelas. Darah mengucur dari luka itu sementara orang-orang melihatnya dalam diam. Kriek baru saja mati oleh pisau makan Roja yang membuat mereka lebih ngeri daripada terkejut. Setelah Roja meletakkan pisau, tidak hanya tubuh Kriek tetapi juga dinding di belakangnya terpotong menjadi dua. Rasanya seluruh dunia terbelah dua akibat serangan itu. Bab 299, Identitas Roja. Seluruh restoran menjadi sunyi. Separuh dinding yang terpotong jatuh ke laut, pemandangan yang menggemparkan bagi semua orang yang menyaksikannya. Itu dipotong? Apa kau bercanda? Apa yang baru saja kulihat? Dinding kapal besar itu hanya. Patty dan para koki lainnya melihat kejadian itu dan terguncang. Mereka tidak dapat lagi memegang senjata di tangan mereka dan terjatuh ke tanah. Mata Sanji membelalak dan dahinya dipenuhi keringat dingin karena keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Bahkan Zeff menarik napas dalam-dalam. Benar saja, itu dia. Dia baru saja memotong perahu besar dengan pisau makan kecil. Zoro tidak bisa tetap tenang, hatinya bergetar tetapi bukan karena takut. Dia bersemangat melihat level ilmu pedang yang sama sekali berbeda. Ketika mereka mendengar suara Zoro, Nami dan Usopp terbangun dari keterkejutan mereka saat mereka melihat Zoro. Zoro, apa yang kau bicarakan? Baru saja, Usopp merasa aneh saat hendak menanyakan sesuatu pada Zoro, namun dia melihat Roja meletakkan pisau makannya yang membuatnya menelan kembali kata-katanya sementara rasa takut menguasainya. Nami juga tercengang oleh tingkat kekuatan yang belum pernah disaksikannya sebelumnya.
Dia merasa Arlong sudah sangat kuat. Dia merasa hampir mustahil bagi manusia untuk mengalahkan Arlong, tetapi melihat kekuatan Roja, dia merasa Arlong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Roja. Di tengah laut, restoran laut dalam keadaan kacau balau. Banyak koki bergegas keluar untuk menghindari tenggelam bersama kapal. Luffy dan yang lainnya juga bereaksi dan bergegas keluar sementara Johnny dan Yosaku melihat keributan dan bergegas menuju restoran dengan kapal. Mereka merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aneki, apa yang baru saja terjadi? Mereka menatap Zoro dengan penuh keterkejutan karena pemandangan di luar lebih mengerikan daripada yang di dalam. Zoro tidak berbicara tetapi hanya menatap Roja di sebelahnya. Ombak pun berangsur-angsur mereda dan semua orang di dalam kapal memandang Roja, sedangkan Kriek yang sudah mati, tak seorang pun memperhatikannya lagi. Zeff menarik napas dalam-dalam dan rasa kagum muncul di matanya. Ia merasa sulit untuk tetap tenang saat berkata, aku benar-benar tidak menyangka orang sepertimu akan mengunjungi East Blue. Jika Zeff sudah bertekad untuk menjadi seorang chef dan melupakan mimpinya, maka bagi Roja dia hanyalah seorang chef. Saya seorang marinir, bukankah wajar jika saya berkunjung sesekali? Roja melirik Zeff dan mengambil secangkir penuh anggur sambil berkata dengan santai. Restoran Anda tidak buruk. Seseorang melihat ke arah Roja lalu menoleh ke arah Zeff dan berkata, bos, siapa dia? Zeff tidak berbicara dan hanya berdiri di sana. Di sisi lain, Usopp menatap Luffy dengan penuh keringat sambil berkata, hei. Luffy, kau tidak mengatakan bahwa pamanmu sangat kuat. Siapa dia sebenarnya? Luffy sedikit bingung dan menjawab, sepertinya dia adalah seorang laksamana. Seorang laksamana. Ketika kata-kata itu keluar, tak seorang pun dapat berbicara. Anda hampir dapat mendengar suara jarum jatuh ke tanah jika salah satunya dijatuhkan. Ini adalah East Blue, jadi marinir dengan pangkat tertinggi adalah laksamana muda, bahkan wakil laksamana sulit terlihat di area ini. Di antara marinir, laksamana muda tampak hanya satu tingkat di bawah wakil laksamana dan laksamana muda, tetapi sesungguhnya, perbedaan kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan satu tingkatan. Mereka berada di restoran laut, mereka tidak banyak berhubungan dengan marinir di sini, tetapi paling-paling, seorang komodor, memiliki sesuatu di atas itu sangat jarang, tetapi sekarang seorang laksamana ada di depan mereka. Hampir semua orang takut. Seorang laksamana yang jago menggunakan pedang, dia adalah pedang hantu. Banyak orang merasa hatinya bergetar saat mendengar nama Ghost Sword. Paman Luffy sebenarnya adalah seorang laksamana, apakah ada yang lebih luar biasa dari ini? Di bawah tatapan beberapa orang yang ada di sana, Roja terus meminum anggur di cangkirnya lalu akhirnya berdiri. Karena aku sudah makan, aku harus pergi sekarang, sedangkan kamu. Roja menatap Luffy, Zoro dan yang lainnya lalu berkata, mengejar mimpimu itu bagus, tapi kalau kalian menjadi seperti bajak laut itu, akulah orang pertama yang akan datang mencari kalian. Roja berpikir sejenak, lalu menatap Zeff. Kamu mendengarkanku dan seharusnya mengerti apa yang kumaksud. Para koki di belakang Zeff saling berpandangan dan menganggukkan kepala seperti ayam, sedangkan Zeff hanya mengangguk. Roja mengangguk puas karena dia terlalu malas untuk menimbulkan masalah bagi orang-orang ini jadi dia hanya berbalik dan pergi. Orang-orang melihat ke belakang Roja dan hampir tidak ada yang berani bergerak. Nami ragu-ragu karena dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Adapun Zoro, dia mengepalkan tangannya beberapa kali tetapi setelah melihat Luffy dia menahan keinginannya. Tepat ketika semua orang mengira Roja akan pergi, dia berhenti karena dia seperti melihat sesuatu datang di laut. Pada awalnya tidak ada seorang pun yang berani bergerak, namun Roja tetap di sana tanpa bergerak sembari menatap ke arah laut. Hal tersebut membuat Usopp dan Zoro semuanya memperlihatkan ekspresi aneh. Luffy pun penasaran dan keluar untuk melihat diikuti oleh Zoro. Saat seseorang sudah mengambil alih pimpinan, para koki dan yang lainnya keluar dan melihat ke arah yang sama dengan arah pandangan Roja. Di laut, di reruntuhan kapal Kriek, beberapa perompak tengah berjuang untuk merebut beberapa bagian kapal. Semua orang bingung karena para bajak laut ini tidak layak membuat Roja berhenti untuk mereka. Dan tepat pada saat itu, beberapa orang dengan mata tajam melihat sebuah perahu bergerak perlahan di laut. Lihat, ada perahu di sana. Semua orang langsung menoleh dan melihat sebuah perahu. Ekspresi Zeff berubah saat melihat perahu itu. Yaitu, bab 300, Roja dan Mihawk. TN, sepertinya saya membuat kesalahan. Roja tidak hanya memotong tembok restoran laut, tetapi ia juga memotong kapal Kriek menjadi dua. Sebuah perahu terlihat hanyut melewati serpihan-serpihan kapal yang hancur. Di atas perahu, seorang pria duduk sendirian membawa pedang hitam panjang di punggungnya yang adalah Yoru. Tentu saja semua orang mengenal pria ini, dia Mihawk. Buruk, buruk, buruk. Melihat sosok di atas perahu, Zoro tampaknya dapat mendengar detak jantungnya. Dia pergi ke laut untuk mengalahkan dua orang, satu adalah Roja dan yang lainnya adalah pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk. Dia sudah bertemu Roja dan tidak bisa tenang setelah menyaksikan kekuatannya, sekarang dia bertemu Mihawk. Dari awal hingga akhir, Mihawk tidak membuat satu gerakan pun, tetapi semua yang memandangnya tidak bisa tetap tenang sama sekali. Usopp menelan ludah dan menatap Zoro yang tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, hei, Zoro, siapa dia? Pria lain yang selama ini aku cari. Tangan Zoro berada di pedangnya saat dia menatap Mihawk dan menanggapi Usopp. Di sisi lain, para koki saling memandang lalu memperhatikan ekspresi Zeff. Bos, dia. Tidak ada kesalahan. Zeff sangat serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang yang berdiri di puncak dunia ini di East Blue. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk. Pendekar pedang terkuat di dunia, bahkan mereka yang tidak tahu nama Mihawk, mereka tahu tentang gelar pendekar pedang terkuat di dunia.
Mihawk, para koki gemetar karena tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Mihawk tiba di depan restoran laut, tatapannya tertuju pada Luffy sebelum beralih ke Roja. Ternyata itu dia, pedang hantu. Tatapan matanya tajam karena ia tidak menyangka akan bertemu dengan orang ini. Ia hanya keluar karena bosan dan mengejar Kriek hingga ke East Blue, namun tanpa diduga ia bertemu dengan Roja. Mihawk bersiap untuk menebas kapal Kriek tetapi dia tidak menyangka bahwa tugasnya sudah selesai. Kekuatan serangan itu mengejutkannya. Bahkan baginya, dia harus serius untuk menerima serangan seperti itu. Ini benar-benar puncak ilmu pedang. Kupikir ada pendekar pedang kuat di East Blue, tak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Perahu Mihawk berhenti saat dia melihat ke arah Roja. Meskipun Mihawk telah lama menduduki tahta pendekar pedang terkuat, dia tidak sombong. Dia ingin mempelajari hal baru dengan melawan Roja. Sekalipun Roja lebih kuat darinya saat ini, dia tidak akan gentar karena mentalitasnya. Ini sebenarnya bagus. Roja berdiri di luar restoran sambil menatap Mihawk. Terakhir kali, Roja pergi menonton pertarungan antara Soros dan Mihawk, dan meskipun dia berkata tidak ingin membicarakannya, dia sudah merasakan kesedihan dalam diri Mihawk saat dia mengalahkan Soros yang membunuh sebagian semangat bertarung Mihawk, jadi meskipun dia bertarung dengannya saat itu tidak akan menjadi pertarungan yang bagus untuk dipelajari. Baik Mihawk maupun Roja termasuk golongan orang yang sama, dan pertemuan mereka ini adalah takdir. WTF Roja sudah tahu sebelumnya kalau Mihawk akan datang ke sini, bagaimana ini bisa menjadi takdir? Bagaimana kalau bertanding? Roja menatap Mihawk dan tersenyum. Mihawk menarik Yoru keluar dan melompat perlahan ke sepotong kayu dari kapal. Itu juga yang kupikirkan. Bagus kalau begitu. Roja mengangguk dan mengulurkan tangan untuk meraih kekosongan dan pada gilirannya, Sen Maboroshi muncul di tangannya. Perhatian Zoro sepenuhnya terfokus pada Roja dan Mihawk. Kemunculan Sen Maboroshi dari udara mengejutkannya. Apakah ini pedangmu? Zoro tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Roja, ia pun bertemu Roja 2 kali dan di 2 kali itu pula ia melihat kebolehan berpedang Roja, namun yang pertama Roja menggunakan dahan pohon dan yang kedua ia menggunakan pisau makan. Dia belum pernah melihat pedang Roja sebelumnya. Ya. Roja menatap Zoro dan berkata. Pada saat yang sama, dia menyadari niat Zoro untuk bertarung dan tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan berkata, terkadang, lebih baik melihat sendiri daripada mendengar dari orang lain. Kamu sekarang adalah anggota kru Luffy, jadi beberapa hal tidak perlu terburu-buru. Aduh, saat Roja menyelesaikan perkataannya, dia tidak menunggu tanggapan Zoro. Dia bergerak cepat dan muncul di salah satu potongan kayu juga. Apakah mereka akan bertarung? Laksamana marinir terkuat, pedang hantu, dan pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk. Pertarungan macam apa ini nantinya? Para koki tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Mereka gugup, bahkan lebih gugup daripada orang-orang yang sedang berkelahi. Baik Zeff, Luffy, maupun yang lainnya, mereka menatap Roja dan Mihawk tanpa mengalihkan pandangan sedikitpun. Tangan Zoro menekan gagang pedangnya dan menatap mereka berdua. Namun saat melihat kapal yang hancur, ia menurunkan tangannya dan menatap Roja dan Mihawk lagi. Keheningan pun terjadi karena tidak seorang pun berani berbicara. Roja dan Mihawk tidak bergerak. Di level mereka, satu kesalahan saja bisa menyebabkan kekalahan. Semangat pedang mereka membuncah dan mencapai langit saat angin laut bertiup di antara mereka. Angin ini tampaknya berubah menjadi pedang tajam dan saat mencapai para koki, pipi mereka terasa sakit. Beberapa orang merasa ngeri karena pakaian mereka nampaknya rusak akibat angin tersebut. Mihawk benar-benar fokus pada Roja, dia tidak menahan keinginannya sama sekali saat dia menempatkan dirinya dalam kondisi terbaik yang pernah ada. Dia juga menggunakan haki sementara Yoru menjadi lebih bersinar. Di depan Mihawk, Roja berdiri di sana tampak santai. Aduh, keduanya bergerak bersamaan, Roja tidak menggunakan Getsuga Tenso maupun kemampuan Sanpakutonya. Ia hanya menggunakan ilmu pedang dan haki untuk menangkis serangan Mihawk. Mihawk mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan ini. Ding, suara jelas terdengar saat kedua pedang saling bertabrakan. Seluruh dunia seakan berhenti sejenak, lalu badai dahsyat melanda mereka. Lautan menyapu langit saat dunia seakan terbalik. Ini membuat penonton tercengang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.